Saat lu sekolah, angka di rapot lu itu menentukan lu ranking 1. Misalnya lu dapetnya 100. Dapat 100 semua. Ya lu ranking 1. Yes. Kalau lu udah dikerja, di bisnis, di real life, angka di rekening lu itu yang ranking lu, high score lu dong. Saat market lagi bullish, semua orang merasa dirinya jago. Betul. Begitu market lagi bearish, di situ baru kelihatan siapa yang berenangnya telanjang. Tiba-tiba ada orang nggak dikenal ketok-tok rumahnya. Tok, Pak, saya punya bisnis nih. Mau invest nggak? Lu pasti jawabnya apa? Nggak mau dong. Gua nggak kenal lu, siapa lu? Kenapa gua harus invest? Kenapa di bursa saham lu nggak kenal tapi lu invest? Nah itu yang lucu. Karena chartnya naik. Nah itu kan. Jadi lu harus kenal dulu, lu harus tahu orang ini baru lu invest. Orang yang pegang duit cash nganggur banyak itu cuma satu, bro. Koruptor. Karena dapat uang sogokan. Oke, akhirnya sempet kita atur podcast lagi, bro. Ini podcast ketiga ya. Podcast ketiga ya. Terakhir kapan, bro ya? Terakhir mungkin 2 bulan lalu ya, 2-3 bulan lalu ya. Lumayan jarang ya kita bikin podcast. Mungkin podcast terakhir sampai akhir tahun kali ya. Ini karena udah November akhir ya, jadi November mungkin akhir. podcast terakhir. Jadi mungkin kali ini kita bahasnya boleh lah ya, lebih seru-seru sedikit lah ya. Boleh. Tapi sebelum bahas lebih dalam gini, kemarin nih lo habis jalan-jalan nih, bro. Iya. Gimana, bro? Kemana? Gue sebenarnya lumayan gila sih, bro. Gue ke Eropa berapa hari gitu ya. Pulang cuma buat ngajar. Porsche ya? Acara Porsche itu dari awal bulan Oktober ya. Dari awal bulan Oktober pulang cuma buat kelas. Pergi lagi ke Jepang. Pulang 1-2 hari. Udah gitu lanjut lagi ke Dubai. Ini dia. Jadi gue 2 bulan di Jakarta itu ya cuman 7 hari, bro. Sisanya di luar negeri terus. Ini time freedom ya, bro. Berarti kalau nggak kelas nggak pulang, bro? Kalau nggak kelas mungkin nggak pulang. Tapi menurut gue dengan lo travel lo dapat banyak pengalaman lah, dapat insight baru gitu, dapat point of view yang baru lah. Contoh misalnya kayak gue ke Eropa, ya gue belajar hal baru lah gitu loh. Kayak terus gue ke Dubai juga belajar hal baru. Kalau di Dubai tentunya belajarnya lebih banyak ya, karena gue lihat di Dubai apa-apa tuh zero tax ya. Zero tax, jadi gue belajarin, wah luar biasa ya. Kalau misalnya suatu negara itu dibikin taxnya 0, ekonominya gue pikir malah mandek, ternyata malah booming, bro. Malah booming yang gue lihat. Malah banyak investor. Banyak investment, Mbak. Jadi menurut gue daripada, ini kalau point of view gue ya, daripada Indonesia misalnya naikin taxnya, menurut gue mendingan kecilin taxnya, tapi investor banyak masuk duit, banyak bikin perusahaan, bangun gedung, bikin properti, bikin perusahaan, hire lapangan pekerjaan tersebut mereka jadi belanja, itu jadi booming gitu, bro. Ini kayak itu pemerintah boleh consult sebenarnya, bro. Betul, ini yang gue pelajarin dari Dubai ya, bro. Contohnya misalnya gue ke sono, kalau kita di Indonesia lihat Rolls Royce kan kayak langka gitu ya. Betul. Keren banget. Di sono Rolls Royce biasa, bro, kayak taksi, di mana-mana ada Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini itu biasa. Nah, di sini juga gue lihat dia bisa beli mobil itu murah banget. Gak ada pajak di sana. Gak ada pajak-pajakan. Jadi semua orang beli mobil-mobil mewah gitu, bro. Jadi kotanya juga bagus, mobil-mobil mewah di mana-mana. Jangan kayak kita di sini banyak kan Avanza mulu gitu kan. Nah, jadi kotanya bagus, semuanya hidupnya makmur, propertinya makmur. Orang-orang juga ke sono beli mobil, beli rumah, beli properti, ya ekonominya booming, bro. Tapi apakah itu bisa terjadi karena negaranya sendiri, pemerintah sendiri sebenarnya udah kaya, bro? Nah, negaranya memang salah satu UAE itu salah satu GDP-nya salah satu terbesar sih dari oilnya ya. Jadi apakah itu yang mengenable mereka pajak 0% ini? Sedangkan mungkin negara kita ya mungkin belum Nah, sebenarnya bisa dikombinasikan gitu loh. Soalnya sekarang nih, misalnya kita pajaknya digedein gitu ya. Toh belum tersalurkan dengan benar gitu loh. Pajaknya, ya kan? Uang pajaknya dipakai uang kemana pajaknya gitu ya. Iya, itu kan yang pengusaha-pengusaha selalu komplain kan. Betul. Lu pajaknya gede tapi negaranya kok begini-begini gitu loh. Sedangkan karena di Indonesia tuh pajaknya udah salah satu yang terbesar di Southeast Asia, betul, kan. Betul. Di Asia Tenggara ini paling gede, tapi kok jalanannya masih begitu, korupsinya masih banyak, ya kualitas SDM-nya masih begitu, ya masih kurang gitu ya. Nah itu sih menurut gue itu yang ya harus dibenahi sama pemerintah ya. Kurang kelihatan lah hasil dari pajak yang dibayarkan. Betul, mendingan gitu pajaknya kecilin tapi investmentnya gede, itu juga akhirnya lapangan pekerjaannya terbuka, semua orang belanja ya kan, turis-turis jadi datang ya, belanja shopping kan, itu duit berputar, bro.
Jadi lari kemana-mana juga semua ya. lari kemana-mana. Jadi yang semuanya booming. Kayak contohnya sekarang yang masalah di Indonesia kan nggak ada buying power ya. Kalau kita lihat semua bisnis apa-apa, orang komplainnya semua lah teman-teman kita lah yang bisnis ya. Kalau kita di Samsi masih oke ya. Kalau yang berbisnis tuh komplainnya tuh bisnis sepi. Karena kenapa? Nggak ada buying power. Nggak ada buying power kenapa? Karena yang bagian bawah kan kena judi online lah ya. Betul. Bisnisnya juga sepi, nggak ada perputaran uang. Nah buat perputaran ini sebenarnya harus ekonominya tuh menarik gitu. Harus ada antara ada turis atau ada foreign investment gitu loh. Jadi duit bisa masuk belanja bro. Kan yang kita mau orang belanja. Nah kalau lu cuma ngandalinnya lokal ya susah lah. Mungkin di satu sisi pemerintah juga oke ada foreign investment. Tapi ntar gak lama kebijakan berubah lagi. Jadi foreign investor juga kayak gue ngikutin lu tapi terus udah gitu berubah lagi gitu. Yang gue belajar lagi di Dubai bro. Lu tuh kalau lu beli properti dengan nilai berapa M gitu ya, kalau nggak salah sekitar 7-8 M, lu dapat golden visa. Oh, iya, lu jadi dapat residence. Foreigner pun apply. Foreigner, iya bisa beli properti. Nah kalau di Indonesia tuh gini-ginian kan belum boleh. Betul. Sekarang logikanya begini deh, lu suruh orang foreign deh beli tanah di Indonesia, emang dia bisa bawa pulang tanahnya? Kan nggak bisa dia bawa pulang bro. Betul. Dia beli misalnya, ya contoh misalnya anggap orang mana lah, orang Amerika lah beli tanah di Jakarta. Emang dia bisa bawa pulang tanahnya ke Amerika? Nggak bisa kan? Dia jadi belinya di sini, dia jadi belanja furniture juga, dia jadi beli mobil juga, dia jadi harus sering datang ke sini, dia harus misalnya kalau disewain pun dia harus cari orang cleaning. Ya jadi banyak duit lah. Dia datang ke Indonesia juga dia harus makan, dia harus belanja, dia harus travel, dia harus cari kerjaan, dia harus buka lapangan pekerjaan. Nah itu kan investment itu terbuka luas. Berarti bro. Sebenarnya point of view-nya itu nggak boleh dilihat bahwa tanah kita diambil sama asing, tapi lebih karena justru kita mancing dia biar dia mau nggak mau. Iya itu kan investment. Betul. Emang dia bisa bawa pulang tanahnya? Betul. Kan nggak bisa dibawa pulang, tetap aja itu tanahnya tanah Indonesia gitu loh. Betul. Ya cuman ya kendala mungkin kalau di dalam negeri kita selalu bilangnya iya nanti tanahnya naik, orang lokal nggak bisa beli. Ya, semua sama luar gitu. Ya lu bersaing dong gitu ya. Jangan takut persaingan luar gitu. Maunya digebein kalau di sini. Ya kalau takut bersaing ya nggak bisa maju bro. Gitu. Seru juga ya. Jadi jalan-jalan pun dapat insight ya bro. Dapat insight. Gua dulu kalau misalnya travel sama bokap gitu ya bro ya. Gue dulu pas kecil selalu diomelin, nggak boleh tidur bro. Gue kalau tidur tuh, lu lain kayak nggak usah diajak pergi aja. Lu tidur aja, kalau mau tidur aja di rumah. Sakit doang. Iya, jadi gue kalau travel ke luar negeri selalu gue nggak boleh tidur bro. Selalu disuruh pay attention gitu loh. Lu harus lihat hal-hal detail di negara ini tuh apa yang lu bisa belajar gitu loh. Kenapa dia bisa maju tapi negara kita nggak bisa maju. Nah jadi dari situ gue selalu sampai sekarang kalau gue travel gue selalu belajar. Gue bukan ke luar negeri terus gue jalan-jalan shopping, enggak. Gue selalu pay attention bro. Kenapa dia bisa begini? Kok negara kita begini gitu bro. Ini gue lumayan setuju sih karena gue pribadi juga suka jalan-jalan ya. Betul. Dan kemarin gue habis ke Jepang. Kita ketemu di Jepang bro ya. Yes. Tapi gue habis ke Jepang itu kita suka. Kenapa kita suka ke Jepang? Orang-orangnya tuh kayak ngantri teratur, buang sampah di tempat dan segala macam gitu kan. Gue sempat kepikiran kita juga jadi belajar cara. Betul. Mereka kerja keras loh. Kita juga harus kerja keras kayak mereka gitu. Gimana caranya ya? Kok orang-orang mereka bisa otomatis kayak gitu kan? Ternyata setelah gue cari tahu, dulu tuh ada program pemerintah bro. Jadi pemerintah Jepang justru ngeliat, ini rakyatnya nggak bisa ngantri, nggak bisa buang sampah apa. Dia bikin program tapi dia dorong abis-abisan. Semua orang dipaksa kayak gitu. Kalau lu nggak nurut itu, lu langsung kena hukum, kena denda. Setuju. Berubah dan sampai sekarang puluhan tahun kemudian udah otomatis. Jadi tradisi bro. Memulai awal itu paling susah. Betul. Tapi begitu udah jalan tuh jadi gampang. Sebenarnya sama lah kan, gue emang suka baca sejarah juga ya. Kalau kita pelajarin bro, dulu Amerika negara miskin bro. Cina dulu negara miskin. Jepang dulu negara miskin. Makanannya susah. Sekarang kok mereka bisa jadi negara kaya. Nah Indonesia sekarang kan ya juga menurut gua nggak bisa bilang kaya lah ya, menengah bawah lah gitu ya. Sampai miskin juga lah ya. Nggak sampai miskin tapi menengah bawah lah. Ya tapi lu keluar dong, ya lu jadi negara kaya gitu loh. Ya bisa nggak bisa ya? Kalau negara lain bisa ya kita juga bisa. Cuman ya orang-orang ini harus dibenerin nih. Betul. Edukasinya gitu harus merata edukasinya. Jangan yang Jakarta, orang Jakartanya pendidikannya bagus banget, swastanya bagus. Ya yang di daerahnya tuh yang bodohnya bodoh banget gitu loh. Jomplang. Kalau kita lihat pendidikan di Jepang kan merata, bro. Di Cina merata. Amerika juga ya Amerika mungkin bagian tengah agak kurang, tapi masih mendingan, masih merata lah. Step by step lah ya. Step by step. Semoga kedepannya bisa difokuskan ke arah sana sih. Betul. Karena mungkin kita sendiri juga berasa ya bro ya, dengan adanya Stockwise lalu kita ngajarin orang kan.
mungkin berasa orang-orang di kota besar, orang di kota kecil, pertanyaan-pertanyaan juga beda gitu ya. Betul. Karena dari situ kelihatan gitu ya. Nah itu juga salah satu tujuan kita bikin Stockwise kan, karena bursa saham ini kan sekarang lu bisa online belinya. Jadi sebenarnya iya, lu bisa dari lu mau di Irian, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, ya lu tetap bisa cuan juga. Yang penting lu bisa manfaatkan peluang di bursa saham itu kan, gitu loh. Kalau mungkin lu di kelas-kelas lain lu mungkin nggak bisa langsung make money. Kalau di kita lu praktekin ya langsung lu bisa make money gitu loh. Ilmunya sebenarnya ilmu yang dibilang dasar sih dasar juga gitu ya. Dasar. Nggak perlu IQ tinggi, nggak perlu perguruan tinggi buat bisa terapin gitu ya. Tapi ya tentunya ya ada pengalaman lah, jam terbang. Betul. Gitu bro. Setelah belajar harus tes terjun. Tes terjun ntar overtime belajar gitu ya. Oke, nah since kita udah mulai masuk ke saham nih sebenarnya ya. Jadi kemarin ini sempat agak rame lah ya, ada satu video yang gue lihat ini di salah satu platform sosial media nih. Videonya lumayan menarik nih ya. Intinya setelah gue nonton adalah orang ini nonton podcast lu sama Bro David ya kemarin itu ngobrol-ngobrol. Terus lalu orang ini menurut dia lu ini jago teori bro. Lu ini nggak praktek gitu. Nah jadi gue ingin bahas sedikit lah soal ini ya. Bukan bermaksud menyerang, cuman kayak menarik nih point of view ini orang, kok dia bisa melihat seperti itu gitu ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan soal itu nih. Nah, kemarin gue cek ya, gue nonton di video itu lu ngomong nih, investasi itu lu bagusnya tunggu sampai ada 500 juta atau bahkan 1 miliar dulu baru lu masuk investasi. Jangan 10 juta di rekening udah mulai investasi. Nah, kalau menurut dia 10 juta kenapa enggak? Kenapa enggak lu mulai masuk aja, mungkin 10 jadi 50 jadi 100 gitu ya. Sedangkan menurut lu mendingan 500 atau 1 M. Nah, kenapa bro? Sebenarnya kalau mau mulai sih, mau coba ya boleh, silakan. Lu punya uang 10 juta mau investasikan langsung ya boleh juga sebenarnya. Cuman ini kan permainan angka, bro. Betul. Lu nyari 10 juta untung 100% gampang nggak? Susah kan? Betul. Warren Buffett aja setahun 20%. Lu bisa 100% itu lu udah jago banget sebenarnya. Ya, gua sih setiap tahun 100 sampai 400%. Kalau gua ya gua flexing lah. Oke, dengan skill gua deh, gua setahun bisa 400% ya. Iya. Lu 10 juta 400% itu 40 juta bro. Betul. Setahun 40 juta. Gua nggak bisa, jujur gua nggak bisa hidup. Betul. Gua nggak bisa hidup. Betul. Jadi menurut gua lu harus kombinasikan. Lu boleh belajar investasi sembari lu bekerja supaya lu dapet power. Ya lu buat injek duit. Kecuali duit lu udah 500 juta sampai 1 M, ya udah lu mau jadi full time investor boleh. Tapi selama lu belum punya buying power 500 juta sampai 1 miliar, lu harus kombinasikan ini sembari kerja. Oke. Karena ya itu it's a numbers game ya. Kekayaan itu menurut gua itu, kalau gua ya, gua lihat uang itu udah bukan soal gua kaya, gua miskin, enggak. Gua lihat uang itu cuman angka, bro. Betul. Gue udah ngeliat, gue kayak misalnya gue masuk saham, ya masuk 50M, 100M, 20M, udah gak ada feeling. Bener. Turun 1M, cut loss 1M, 2M, udah bodo amat bro, udah gak ada rasa. Karena gue udah lihat itu angka gitu loh. Ini gue setuju, karena gue udah ngerasain ya, kayak tahun ini Porto kita all time high lah ya bro. Lalu pada saat Portonya reach all time high, lu bakal, all time high nih. Tapi mungkin setelah 5 menit, ya udah next gue mau naikin lagi, udah gitu doang gitu ya. Udah kayak angka di game aja gitu. Itu cuman ibarat cuman high score aja. Betul. Gue cuman kayak ya misalnya dulu, misalnya kayak kita main game lah, dulu high score kita 120 ya, kita mau jadi 200 kita mau jadi 300. Tapi high score 100 pun sebenarnya udah bagus. Betul. 200 ya itu bonus lah. Betul. Kita cuman mau mengalahkan diri kita yang kemarin gitu loh. Tapi buat orang-orang yang masih baru mulai, lu gak bisa lah bro, 10 juta lu untuk 100% jadi 20. Emang lu gak usah makan? Betul. Kan lu perlu makan bro. Ya gue realistis lah, gue ngomong realistis. Kalau misalnya gue ngomong 10 juta, udah lu lu jadi full time investor aja, mati bro orangnya. Betul, setuju. Itu kan lu perlu makan. Berarti mungkin poin yang bisa gue ambil ya untuk mengkoreksi lah ya. Sebenarnya bukannya lu bilang jangan invest kalau lu belum ada segitu. Boleh. Cuman lu belum bisa full time investor. Ya. Karena make sense lah. Mungkin lu cari contoh yang lu bilang ya, misalnya lu 10 juta, 10% cuma dapat 1 juta. Bisa apa gitu kan. Iya. Tapi kalau lu udah ada 1 M, itu 10% udah 100 juta. Iya, gitu. 100 juta mungkin bisa hidup sekeluarga sebulan udah di Jakarta, itu udah sangat enak gitu menurut gue. Jangan itu cicilan ya. Betul. Jadi mungkin sebenarnya itu ya poinnya ya bro ya. Betul. Mau mulai boleh, bro, tapi full time nanti. Kita ngomong gila aja deh. Gua masuk 100 M. Untung 1% aja bro. 1 M. Gue pakai 1 M sebulannya kagak habis bro. Setahun habis gak? Setahun habis sih. Setahun habis. Tapi ya bisa, itu gue cuma perlu untung 1%, gue bisa bertahan hidup
Ya 5 bulan juga masih bisa, 6 bulan juga masih bisa bro. Betul. Bahkan kalau ngirit-ngirit ya setahun sih, kalau ngirit-ngirit setahun sih bisa. Setuju. Jadi beda. Jadi gue udah nggak mikirin, gue cuma mikirin cuma angka doang bro. Sedangkan kalau di 10 sampai 500 jutaan itu masih gue perlu makan sehari-hari. Betul. Kalau gue cuma menang sedikit, gue udah nggak usah pikir makan lagi gitu. Setuju. Mungkin kalau POV yang gue bisa tambah adalah misalnya kalau lu pertama kali invest 10 juta gitu ya. Tapi lu kerja setiap bulan mungkin lu bisa dapat di atas 10 juta. Jadi kesannya hasil investasi lu kayak ya gue kerja dapat lebih banyak. Ya, iya. Gitu. Jadi lu melihat ini sampingan doang gitu. Betul. Ya. Tapi kalau udah dana misalnya 1M, lu 10% udah dapat 100 juta. Lu nggak tentu kerja sebulan dapat 100 juta lu. Iya. Jadi lu bakal otomatis kebuka matanya gitu ya. Makanya gue bilang manusia itu ada level-levelnya. Ini kalau di kelas Stokes gue ada bilang kan ada 4 gitu loh. Pertama itu lu bekerja dulu. Ini level 1 bekerja. Level 2 itu lu bikin bisnis, tapi lu masih harus kerjain bisnis lu. Lu yang handle. Itu nomor 2. Nomor 3 itu lu jadi business owner. Lu bikin sistem di bisnis lu. Itu nomor 3. Nomor 4 tuh investor. Nah, lu buat ke nomor 4, lu perlu duit. Namanya lu level paling tinggi, lu butuh duit lebih banyak. Nah, mungkin lu baru mulai langsung level 4. Iya, mana bisa anak baru lahir terus lu suruh dia lari, langsung lari maraton, mati dia. Betul. Ya, merangkak dulu. Setuju. Merangkak dulu, baru jalan pelan-pelan, baru lari, baru bisa lompat, bro. Berarti itu level 4, habis itu level 5 jadi Andre Hakim. Ya enggak lah, gue tetap masih ngejar high score lah. Nah, kalau dia udah levelnya udah misalnya 10M. 10M itu udah nggak ada arti bro. Di atas 10M itu udah nggak ada arti. Di atas 10M itu dia cuma ngejar high score buat diri dia. Karena udah nggak ada artinya. Sebenarnya apa ya? Mungkin needs lu udah covered. Lu udah misalnya contoh lah kita cowok ya. Lu udah ada 10M, udah ada rumah, udah ada mobil. Lu mau apa lagi bro? Sebenarnya needs-nya udah iya betul. Udah nggak ada sisanya, cuma high score aja. Wants. Iya. Nah jadi gue ada high score ini, masalah high score ini ada quote juga nih bro. Quote dari gue juga. Saat lu sekolah ya, angka di rapot lu itu menentukan lu ranking 1. Betul. Ya dong. Angka lu misalnya lu dapetnya 100 dapat 100 semua. Ya lu ranking 1. Yes. Kalau lu udah dikerja, di bisnis, di real life, angka di rekening lu itu yang ranking lu, ya? High score lu dong. Gitu loh. Jadi orang bilang duit gak mau mati. Ya memang duit gak mau mati bro. Tapi gak ada duit juga hidup serasa mau mati bro. Betul, setuju ya, ya, dong. Jadi ya itu achievement buat diri lu aja gitu loh. Lalu lu anyway lu hidup juga lebih enak lah. Pasti lebih comfortable lah. Itu sekarang kalau lu gak cari itu mau ngapain? Lu mau main-main terus. Mau main terus juga capek bro. Bosen. Ya kan kita traveling terus capek bro. Gue pengen pulang gitu loh. Ya kan. Orang suka bilang ya, kok cuan banyak nih. Mungkin lu mau full time di Jepang ya? Gak mau, gue pengen kesana buat jalan-jalan doang. Iya. Soalnya gue udah sebulan, ya bosen gue mau pulang. Iya, capek. Otaknya mau dipakai lagi. Iya, gitu ya. capek ya. Akhirnya lu mau kerja. Jadi kesenangan itu ada limitnya. Kesusahan itu juga ada limitnya gitu bro. Setuju, itu bagus sih. Itu jadi kayak misalnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang stres gitu ya. Ya gak usah khawatir lah. Stres juga ada limitnya. Telan aja, tahan dulu. Ya. Tahan aja. Bro, gue dulu mulai bisnis pakai utang. Kurang stres apa lagi bro? Kurang stres. Kalau dari gue mungkin lowest pointnya ya rekening gue pernah lah 600.000 doang bro. Iya, gue pakai utang bro. Ya gitu lah ya. Udah pakai utang, musuhan sama bokap gue. 3 tahun gue gak ngomong sama dia. Setengah mati bro. Bener-bener mengandalkan diri sendiri. Tahan, lu telan nanti lewat masanya ya bro. Iya, mengandalkan diri sendiri lah bro. Susah lah. Nah oke, sekarang kita ngomong nih kayak tadi ya. Oke, next nih pertanyaan kedua. Jadi menurut lu bro, mendingan lu ningkatin penghasilan lu segede mungkin dulu, baru lu sisihin buat investasi, atau dari kecil dari pas-pasan lu udah maksa invest aja dikit-dikit gitu. Kalau menurut gua paksa sih. Paksa. Kalau gua emang orangnya maksa ya dulu ya. Dulu pas gua awal-awal bisnis alat berat itu sama bro, duit gua tuh pas-pasan, bahkan buat DP alat beratnya aja gua nggak cukup. Gua partner sama temen gua, ya kita kongsi lah, kita bagi share gitu ya. Terus dia bayar berapa persen, gue bayar berapa persen gitu loh. Itu gue maksa juga sebenarnya. Terus sama di saham ini gue juga maksa bro. Waktu itu pas COVID itu gue cuman ada cash itu mungkin tinggal sisa 1M itu gue juga paksa bro. 1M itu gue masukin. Itu di 2020 awal lah, bahkan belum COVID. Itu udah all in. Itu udah all in cash yang gue punya. Namanya kita bisnis itu kekayaan itu sebenarnya bukan dalam bentuk cash. Kekayaan kita kan udah jadi inventory kan. Betul. Jadi ruko, jadi mobil, jadi
ya bisnis lah, jadi barang-barang produk gitu. stok ya. Makanya ini yang gue suka di saham itu, kekayaan kita dalam bentuk cash bro. Liquid betul. Betul. Kalau orang-orang bisnis bro, dia boleh bilang, oh aset gue 1T, 2T, 5T, suruh dia keluarin cash 100 miliar besok, bisa nggak? Gak bisa bro. Betul. Lu suruh gue keluarin 100 miliar besok, gue bisa. Betul, setuju. Itu. Ini salah satu POV yang mungkin orang suka nggak ngeliat ya. Jadi gue biasa pakai contoh gini. Misalnya lu buka bisnis dengan modal 1 miliar ya. Kemungkinan 1 miliar ini akan habis. Jadi lu mulai dari nol. Ya. Lalu mungkin 2 tahun BP, 2 tahun tuh lu balik ke 2 miliar doang gitu ya. Ke 1 miliar sorry ya. Sedangkan kalau di saham, oke lu beli saham 1 miliar nih. Masih ada itu. Masih ada cash-nya. Lalu kalau tahun depan BP sebenarnya bukan BP, lu malah jadi 2 miliar ya. Ini yang orang kan nggak lihat. Betul, liquid cash ini ya. Yes. Karena ada begini juga bro, gue banyak ketemu ya perusahaan-perusahaan itu gede-gede, dia mau IPO. Ya dia mau IPO. Asetnya ada yang 500M, 1T ya, 2T. Begitu gua suruh bayar biaya IPO 5M aja, mereka pusing, bro. Gak ada cashnya. Iya, gak ada cash. Maksudnya gila lu aset segede gini, keluar duit segini ya susah banget sih. Karena semua berbentuk ya itu aset-aset dan produk. Ada prosedur inilah, alasannya kan banyak. Prosedurnya inilah, inilah. Kalau emang beneran lu ini banyak duit, lu keluarin aja langsung. Betul. Ya kan? Betul. Nah, mereka jadi kekayaan itu aset, bukan kekayaan on paper, kekayaan cash. Betul, setuju. Kalau kita ya cash. Di saham itu kita cash. Nah, ini menarik karena lu udah mulai bahas ke bisnis-bisnis nih ya. Jadi, apakah menurut lu buat jago analisa saham, apalagi level lu gitu ya, jago analisa saham, apakah lu perlu ada pengalaman bisnis atau enggak? Karena kan lu sendiri pengalaman bisnis banyak ya. Itu ngefek gak menurut lu? Perlu gak? Menurut gue perlu dan penting banget. Gue bisa jago analisa gini karena gue udah jalan bisnis banyak banget bro. Dari itu bisnis awal gue mulai bisnis tuh banyak banget. Banyak mungkin bidang yang gue kerjain tuh ada 20-an mungkin bro. Bener-bener semua gue kerjain. Semua bro. Mau restoran, kafe, trading kopi, trading lada lah, alat berat lah, impor. Dulu gua impor sedotan kertas, impor ban yang donat tuh bro, ban bebek. Waduh, semua bro, semua gua kerjain deh, benar-benar semua. Ekspor barang-barang pertambangan, ya, trading pertambangan, semua gua kerjain, benar-benar semua kerjain. Dulu bikin website. Dulu belum ada Tokopedia ya. Belum ada Tokopedia, baru masih Kaskus kan di waktu gue umur 20-an ya. Belum ada e-commerce ya. Belum ada e-commerce. Gue juga pernah bikin tuh website kayak kayak Groupon gitu ya. Dulu kayak Groupon itu kayak semacam tiket ya. Itu gue juga pernah bikin, bro. Gue hire programmer dari India. Cuman akhirnya pas gue baru mau launching ternyata website itu udah nggak laku. Groupon itu udah mau mulai mati. Oh, hype-nya udah lewat. Hype-nya udah lewat. Akhirnya ya gue nggak jadi lanjutin. Tapi gue pernah bikin juga. Udah jadi juga. Padahal produknya udah jadi. Cuman gue nggak launching aja. Banyak deh bisnis yang gue kayak bubble tea pernah juga. Ya kan? Semua bener-bener literally semua gue udah pernah banyak banget kerja. Nah, apa impact-nya lu punya bisnis ini? Terus sekarang lu lihat ke saham itu. Apa yang lu bisa dari yang gue belajar ini, gue tuh kebanyakan buang waktu. Kenapa gue buang waktu? Karena ini semua bisnis-bisnis kecil. Makanya sekarang gue udah gak mau bro bisnis-bisnis kecil. Yang bisnis-bisnis yang kecil, lu cari duit-duit kecil itu gak bisa scalable. Gue ngerti. Gue mau cari uang yang unlimited gitu loh bro. Nah sekarang scalable bisnisnya. Iya scalable. Lu kalau misalnya cuma nyari duit-duit kecil mah ya gampang. Lu mau jualan apa aja bisa. Tapi ya lu bisa makan gak? Bisa makan. Tapi lu gak bisa kaya bro. Betul. Gue mau kaya, bukan gue mau bisa makan doang. Bisa makan ya gampang lah. Setuju. Kayak gitu bro. Jadi pengalaman bisnis itu mungkin apa ya? Gue tahu karena kita suka ngajarin di kelas ya, especially ya. Lu kalau mau beli saham itu lu anggap lu tuh beli bisnis. Ya. Nah mungkin dari situ kayak pengalaman bisnis lu, jadi lu bisa, gue beli si saham A misalnya. Ini beneran gue beli bisnisnya gitu. Betul. Jadi lu pengen tahu gitu, ini apa sih gitu ya? Jadi applicable juga di saham. Sama kalau misalnya saham ada misalnya perusahaannya restoran lah, consumer goods, gue nggak mau beli bro. Karena gue ada pengalaman. Gue ada pengalaman bidang-bidang gini itu nggak terlalu scalable. Nah jadi gue mau bidang-bidang, semua bidang yang gue masuk itu bidang-bidang gede, industri-industri raksasa yang gue sendiri kalau mau start bisnis ini susah banget. Ada moat-nya, ada barrier to entry-nya, ada competitive advantage-nya. Ya gue nggak bisa. Gue mau mulai sendiri tuh bakal susah dan butuh waktu lama dan butuh capital banyak. Ya mendingan gue invest aja. Karena otomatis jadi susah buat menyaingi dia. Dia akan besar terus begitu ya. Ini POV yang menarik. Ada pepatah bro. If you cannot join them,
If you cannot compete with them, you join them, betul. ya kan? Betul. Gitu. Jadi ini POV lumayan menarik, bro. ya. Tapi ya, gimana dengan misalnya ada orang-orang mungkin dari penonton atau dari member nih, kok gue nggak ada pengalaman bisnis nih, gue selama ini kerja terus. Nah itu gimana? Apakah dia harus tetap cari pengalaman bisnis terus dulu gitu atau gimana? Ya menurut gue, ya tadi ya, menurut gue orang harus naik level lah. Ya dari dia kerja, ya dia mulai jadi. Dia tetap harus coba bisnis dulu, bro ya. Coba, karena dengan tadinya misalnya kalau lu kerja ya, ini dari pengalaman gue sih ya. Kalau lu kerja, misalnya lu kerja di bagian akunting, ya lu ngertinya akunting doang. Betul. Kalau lu kerja di bagian misalnya bagian purchasing, lu ngertinya purchasing aja gitu ya. Tapi kalau lu udah jadi entrepreneur, lu harus ngerti A sampai Z. Betul. Ya, lu ngerti logo, lu harus ngerti paten logo, cara bikin PT gimana. Betul. Ya. Lu handle hire karyawan itu gimana, negosiasi skill lu juga punya. Lu harus bikin brandingnya gimana, lu harus ngerti A sampai Z. Bahkan yang karyawan lu kerjain pun lu harus ngerti. Lu jadi ngerti semua. Dari lu desainnya juga lu harus ngerti, semua dari marketing lu ngerti. Nah, jadi lu naik level otomatis. Ya kalau lu kerja ya lu level 1. Lu ngerti jago akunting ya lu jago. Ya emang lu jago akunting, tapi lu nggak ngerti yang lain-lain. Kalau lu naik level, lu langsung ngerti semuanya A sampai Z, ya kan, bro? Betul, lu setuju. Dari desainnya, marketing, Google Ads, Facebook Ads, semua juga lu pelajarin lah. Betul. Itu pajak juga lu harus bisa juga gitu. Dari situ tinggal lu aplikasikan ke ini perusahaannya lebih gede, tapi sama dalamnya perlu itu semua juga. Yes. Lu udah ngerti gitu ya. Yes. Itu poin yang sangat bagus sekali. Jadi menurut gua ya pengalaman juga bisa. Contoh misalnya tadi ya yang si hater itu ngomong ya. Dia bisa bilangnya, ya lu langsung aja lulus kuliah langsung invest. Ya bisa. Tapi buat jago susah. Bisa untung nggak? Bisa. Semua orang bisa untung, bro. Untung mah gampang. Betul. Kaya susah. Betul. Gitu, untung kalau kecil-kecilan bisa. Ya, atau tidak konsisten gitu bisa. Ya. Tapi kan buat yang scalable yang gede kan lu butuh pengalaman, butuh jam terbang gitu, bro. Untuk jadi full time investor lah ya. Yang keuntungannya benar-benar bisa cover hidup lu itu lah ya. Betul. Poinnya di situ ya. Oke. Terus misalnya, tapi kan bisa juga dimodalin ya. Dimodalin kalau nggak ada pengalaman ya tinggal tunggu jatuh, bro. Ini gue sering ngomong sih. Orang yang pure dimodalin, tapi dia nggak punya skill, nggak punya mindset, nggak punya apa-apa. Udah banyak, banyak lihat jatuh. Betul. Udah banyak. Itu sih ya. Sayang. Jadi orang suka ngomong, kalau gue ada modal segini juga gue pasti bisa. Nggak bisa. Apalagi, nah ada satu lagi dari berbisnis tuh lu belajar apa tau nggak, bro? Hal yang simple tapi susah. Sabar. Karena dari bisnis ya. Lu gak bisa nih, lu punya uang nih, gue mau bikin restoran, besok juga restoran lu jadi, gak bisa, bro. Renov berapa lama? Lu butuh renovasi, pelajarin kompetitor lu, itu minimal butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Betul. Sama juga. Di situ itu yang gue belajar di berinvestasi. Lu masuk invest di saham nih, gak bisa besok lu langsung kaya. Betul. Lu butuh waktu, butuh 6 bulan sampai 1 tahun, baru dia kelihatan nih, saham ini jadi apa. Mungkin ini POV menarik sih, bro. Jadi makanya banyak orang yang gak sabar begitu beli saham pengen langsung cuan kaya, gitu. Langsung cuan. Karena mungkin dia belum pernah ngelewatin ini. Dia gak pernah jadi pengusaha, bro. Lu lupa belakangnya ini bisnis. Ada orang yang ada manajemen, ada tim, ada staff. Butuh waktu kerjainnya. Orang di belakangnya misalnya Pantai Indah Kapuk, bidang properti. Orang belakang kan perlu jualan juga. Butuh waktu, bro. Sedangkan orang maunya sahamnya naik aja terus gitu. Langsung naik terus. Ya lu naik terus. Apaan gitu, mana ada lah. Gak ada lah, bro, seperti itu. Oke. Itu make sense banget. Itu make sense banget. Oke, nah itu menarik ya, bro ya. Nah sekarang lanjut nih, next point nih. Lu sempat bilang ya di video itu juga nih, habis gue nonton, kendaraan buat lu sampai kekayaan 500M atau bahkan 1 triliun itu caranya adalah IPO. Itu maksudnya gimana, bro? Ya, kalau menurut gue, kalau lebih cepat sih memang melalui IPO lah. Ya, karena dengan IPO itu kan lu tenang gitu loh. Kendalinya di tangan lu. Kalau lu misalnya IPO sendiri, kendalinya itu di tangan lu. Lu tahu perusahaan lu kayak gimana, lu tahu sahamnya bagaimana, perusahaannya bagaimana, fundamentalnya bagaimana, lu tahu sendiri gitu loh. Kalau misalnya lu nggak punya kendaraannya, lu nggak bisa IPO, otomatis kan kita harus beli saham perusahaan orang lain kan. Betul. Dengan perusahaan orang lain kan sebenarnya lu mempercayakan diri lu ke orang tersebut gitu loh. Ya kalau lu dapat orangnya yang tepat ya lu tetap bisa cuan juga, bisa naik juga. Cuman ya kendalinya bukan di tangan lu, kendalinya di tangan orang lain gitu loh. Tergantung lu lebih yakin dengan kemampuan orang lain apa kemampuan diri lu sendiri gitu loh. Betul. Ya tentunya kalau lu punya perusahaan IPO sendiri ya tentunya naiknya lebih cepat lah. Karena lu pegang kendali semuanya. Lu pegang kendali semuanya. Make sure perusahaannya bagus, sahamnya juga dijaga dan segala macam. Betul. Itu fair point. Sedangkan kalau misalnya
lu nggak punya kendaraan tapi lu harus invest, terus lu nggak ngerti nih investnya, lu belinya sahamnya gorengan. Betul. Lu kemakan marketing bahwa perusahaan gue bagus begini, tapi lu nggak bisa lihat laporan keuangan, lu nggak bisa ngelihat fundamental, lu nggak tahu bisnisnya apaan, lu nggak tahu bisnisnya apaan, lu ikut isunya masuk, ya udah ambles, rugi. Nah kebanyakan orang itu rugi gara-gara dia nggak bisa menilai perusahaan yang bagus, bro. Tapi kenyataannya gitu. nih kalau since ngomong soal IPO, kebanyakan sebenarnya orang tuh IPO itu buat exit. Ini benar atau tidak? Nah, mungkin 80% ya benar. Mayoritas ya. Mayoritas. Yang kecil-kecil rata-rata itu. Makanya kita harus yang sebenarnya lu harus kaya dulu baru IPO. Bukan IPO buat cari duit ya. Yes. Make sense. Itu loh. Jadi sebenarnya orang-orang di yang IPO itu sebenarnya ada beberapa level, bro. Level 1 itu level cerek. Level ikan kecil lah. Ikan kecil tuh dia nggak ada duit, dia punya perusahaan nih, tapi nggak ada duit, dia mau IPO supaya dia bisa ambil duit. Exit. Okay. Ya dia jualan lah. Ya, itu yang level paling kecil lah ya. Level 2 mungkin gue sebenarnya udah cuan banyak ya. Gue mau legacy. Gue mau nama baik gitu loh. Supaya bisa diturunkan ke anak-anak atau mau safety, mau apa. Ya gue IPO itu supaya buat jadi lebih besar lagi. Nah, kita cuma mau invest di yang nomor 2. Oke, ekspansi. Gitu. Tapi ada juga yang nomor 3 sebenarnya, bro. Waduh. Nomor 3 ini misalnya startup bakar-bakar duit terus. Bakar-bakar duit. Wah, gue udah bakar duit nih selama 10 tahun nih. Cara balik modalnya gimana? IPO, exit. Nah, yang 3 juga nggak bagus juga. Yang paling bagus itu tadi yang nomor 2. Ya, dia buat exit, legacy. 2 ekspansi dan legacy, ketiga exit juga ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi yang bagus tuh IPO untuk pengembangan lebih besar. Bukan IPO buat exit sebenarnya. Oke. Nah, kalau soal IPO gimana cara bedain ini, cara mainnya? Owner yang tadi lu bilang ya, misalnya ada yang IPO buat exit, ownernya biasa aja, atau owner emang mau kabur, atau IPO yang konglomerat yang emang makin gede. Nah, ini lu bedanya dari mana? Gue lihat dari rekam jejak ownernya. Oke. Rekam jejak ownernya, terus lu tahu nggak ownernya? Terus misalnya ada banyak orang kan bilang, tapi gue udah Google nih orangnya nggak bisa cari. Jangan invest. Jadi kalau nggak ada data ya udah cabut gitu ya, simple ya. Kan ada patah simple, nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Tuh. Lu nggak tahu, ya lu jangan invest. Kayak tiba-tiba nih kita di rumah, tiba-tiba ada orang nggak dikenal ketok-tok rumahnya, tok-tok-tok, Pak, saya punya bisnis nih. Mau invest nggak? Lu pasti jawabnya apa? Nggak mau dong. Gua nggak kenal lu, siapa lu? Kenapa gua harus invest? Kenapa di bursa saham lu nggak kenal tapi lu invest? Nah itu yang lucu. Karena chartnya naik. Nah itu kan. Jadi lu harus kenal dulu, lu harus tahu orang ini baru lu invest. Ini analogi bagus sih. Ibaratnya padahal sebenarnya kalau lu lihat chart naik ya, berarti ini ada orang lu nggak kenal datang ke rumah lu, bilang tapi barang gua laku loh, tapi nggak ada buktinya gitu. Iya. Gitu. Dan lu akhirnya scam. Langsung invest gitu kan ya. Akhirnya scam. Betul, itu analogi bagus sih. Betul. Oke. Nah, lanjut tapi gua ada mau tambahin sedikit, bro. Iya. Tadi lu tanya juga kan, apa yang bagus dari pengalaman kerja kan? Dengan lu berbisnis ya, dengan pengalaman bisnis lah contohnya ya. Apa yang lu belajar dari pengalaman bisnis? Dari gua berbisnis, bro, gua tuh ngalamin kerugian tuh banyak. Ngalamin ketipu tuh banyak. Jadi gua merasa itu hal yang normal. Di dunia bisnis itu hal yang normal ya kan. Mana ada orang bisnis nggak ketipu, bro. Betul. Pasti ada ketipu dong. Kalau itu namanya belum ketipu. Lu belum ketipu. Bukan nggak pernah kena, belum. Gitu. Kalau lu nggak kena sekarang, lu pasti kena nanti. Gitu. Nah, begitu gue lompat ke saham, misalnya gue beli nih saham, terus ternyata gue salah analisa, sahamnya turun, gue cut, ya udah nggak ada feeling. Karena emang ya. Karena gue udah terbiasa. Gitu gue udah terbiasa. Betul. Emang win, menang atau kalah itu it's part of the game. Betul. Gitu loh. Kalau lu beli saham terus sahamnya turun terus lu rugi, ya itu normal, bro. Betul. Malah mayoritas juga begitu. Gitu. Normal. Kayak lu misalnya main sepak bola, lu mau setiap kali main lu selalu menang, nggak bisa. Betul. Sama kalau di bisnis sama lu di bidang investasi keuangan, ya kekalahan lu apa ya rugi. Betul. Kalau kita olahraga kekalahannya ya kalah match. Tapi kalau di next match lagi. Next match lagi. Nah sama, kita juga nih kekalahannya apa? Uang. Ya kita next match lagi terus sampai kita menang gitu loh. Nah, cuman kebanyakan orang dia masuk saham baru pertama kali terus dia rugi, udah dia nyerah. Hancur. Iya. Wah, udah bisnis lu rugi. Karena lu nggak pernah bisnis. Lu cobain dulu bisnis lebih kejam daripada saham. Betul. Setuju, bro, setuju. Iya kan? Karena gue ya namanya udah pernah coba banyak bisnis ya, lu di umur sekarang. Ya udah pernah semua itu juga, pernah ketipu, pernah hancur, pernah rugi, pernah segala. Jadi ya benar ya. Habis itu kena saham,
Ya udah lah, udah pernah kok, ini biasa. Lu bisnis nih, lu punya modal 1M. Kalau lu salah ya, bener-bener salah nih ya. Nol. Udah jadi furniture, udah jadi dekorasi, udah jadi uang sewa, udah jadi semuanya. Mulai lagi dari nol. Kalau di saham, kita kalau disiplin ya, turun cut 5%, 10%. Se-M rugi 50 juta. Masih ada lah gitu masih ya. Masih ada 900 juta, kita bisa fight for another day. Itu bro. Bukan balik dari nol lagi ya. Bukan balik dari nol. Yang penting money managementnya tuh disiplin. Betul. Money gitu, management bro. Disiplin. Nah, oke. Dari tadi kan sini ngomongnya sih lumayan lumayan nggak terlalu kontroversial nih ya. Tapi biasa sebenarnya orang-orang sering bilang lu suka ngomong bro. Cacing-cacing naga-naga gitu. Dan mungkin kebanyakan orang menangkap ini. Tapi dengan lu ngomong kayak gitu berarti tuh orangnya ya udahlah. Mati-mati lah gitu gambling gitu. Apakah sebenarnya artinya seperti itu bro? Ini bro ya, ini ada yang lucu nih. Dari cacing-cacing naga ini, gue pernah ikut acara Leon ya waktu itu ya di Kompas TV ya. Cuman gue doang tuh financial influencer yang bilang langsung harus masuknya jangan takut-takut. Yang lain nggak ada. Sedangkan yang lain ngomongnya kebalikan dari gue bro. Ngomongnya lu harus diversifikasi gitu ya. Nah sebenarnya ini ada salah kaprah sebenarnya. Salah kaprah maksudnya itu hidup itu ya, menurut gue hidup itu seperti kita main poker, menurut gue ya bro. Ini agak analogi simpelnya ya. Hidup itu seperti main poker ya. Kita itu random dapat kartunya bro. Kita nggak bisa milih. Betul. Kartunya. Lu dilahirkan dari keluarga kaya miskin, emang lu bisa pilih. Kalau bisa pilih, gue mau lahir dari jadi anaknya Bill Gates bro. Nggak bisa pilih kan. Nah, lu tuh sebenarnya dikasih kartu. Nah, tapi sisanya itu tergantung lu. Lu mau all in atau lu mau fall. Betul. Nah, maksud gue cacing-cacing naga-naga itu, gue dapet kartu nih. Gue lihat ini double as, bro. As dan as. Lu mau masuknya sedikit satu atau lu mau cacing-cacing naga all in. Kalau gue prinsipnya karena gue masih miskin, ya. Cara gue keluar dari kemiskinan itu, ya duit gue waktu cuma 500 juta kan. Ya gue cacing-cacing naga-naga, gue all in. Tapi gue udah lihat ini kartunya as. Ngerti. Bukan gue dapatnya kartunya misalnya 3 sama 5. Mungkin dapat kartunya 3 sama 5. Ya mungkin gue cacing-cacing itu namanya gambling. Mungkin satu contoh lebih bagus lagi bro. Baru dikasih kartunya lu gak buka, lu langsung all in. Nah itu baru cacing-cacing naganya itu gambling. Jadi ya itu yang orang salah nangkep lah. Salah nangkap. Dia pikir gue cacing-cacing naga-naga itu gue gambling 50-50. Betul. Gue bukan gambling 50-50. Gue gambling, ini gue merasa 90% tuh gue menang. Jadi gue harus full power. Sebenarnya bukan gambling, tapi lu udah ambil resiko yang sudah terkalkulasi. Yes. Gitu. Itu yang orang nggak lihat. Yes. Dia pikir tuh misalnya dia kalau gue cacing-cacing naga, gue kasino aja. 50-50. Nah itu namanya cacing-cacing naga-naga. Lu antara jadi cacing atau jadi naga. Nah kalau gue nih udah terukur, gue masuk perusahaan yang bagus. Di dalam sini ada Anthony Salim, ada Aguan. Ini udah ibarat kartu as. Double S bro. Betul. Double S ya. Literally double S. Ya. Terus dia harga rata-rata dia gue hitung 500. Itu ibarat gue udah hitung kartunya tuh di deck udah berapa. Lu udah tahu nih lawan. Gue udah tahu lawan gue siapa. Harga rata-rata Aguan dan Anthony Salim landing di harga 500 perak. Harga rata-rata gue di 700 perak. Masa gue gak all in? Up downside lu. Terus orang sebelah financial influencer yang lain dia bilang jangan diversifikasi. Makanya lu orang semua masih miskin, gue kaya sendiri gitu. Mungkin karena mereka langsung melihatnya mungkin langsung lihat negatifnya aja gitu ya. Mungkin nggak lihat kartunya dulu, nggak dipelajari dulu, nggak lihat lawan mainnya. Betul. Jadi semua itu yang nggak kelihatan sama orang ya bro. Betul. Ya makanya ya akhirnya kan terbukti. Gue dari 500 juta ya sekali beggar lagi 1 T bro. Mantap. Nah, ya kan. Ya jadi ya harus take risk lah. This is what you pay for opportunity ya, tapi calculated risk lah, bener. Bukan gue masuk cacing naga yang peluang gue 50-50 gue bisa kalah, enggak lah. Bukannya lu nggak tahu ini sama pak, udah gue dorong gitu. Enggak lah, iya betul. Kayak contohnya misalnya gue beli lagi nih Pani di 5.000 karena gue ada data bahwa ownernya aja berani beli lagi di harga 5.000. Jangan gitu. ngomong 5.000, gue tau lu beli di atas itu lagi. Nah bahkan ya di atas itu gue beli lagi kan. Karena gue tahu ada fund aja beli di harga segitu juga gitu. Betul. Jadi lu buy data lah. Gitu. Jadi cacing naganya itu peluang menangnya besar. Bukan cacing naganya kemungkinan gue jadi cacing tuh besar. Bukan. Betul. Ini mungkin banyak orang salah kaprah, tapi ini penjelasannya semoga udah cukup menjelaskan lah ya. Jadi bukannya gambling ya. Bukan gambling lah ya. Boleh ngapain gitu ya. Bukan. Calculated risk. Oke. Nah tadi lu kecuali nih misalnya
meme coin. Lu all in. Nah, itu lu cacing-cacing naga-naga jadi cacing, lu 50-50. Itu bodoh namanya. Itu nggak ada fundamental. Itu bodoh. Itu benar-benar pure bodoh. Itu pure judi. Betul, gitu loh. Nggak ada fundamental. Cuman meme, gambar anjing. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada orang yang lagi kerjain bisnisnya, jualan bisnisnya. Nggak ada manajemennya. Nggak ada keuntungan, nggak ada pendapatan, nggak ada semua ya. Nah, kalau ini perusahaan yang bagus, jalan ekspansi terus, ownernya juga beli, perusahaannya masih berkembang lagi, ya bagus. Ini fundamentally kuat. Ini catatan ya menurut gue. Jadi kalau orang-orang melihat apapun itu ya, misalnya lu nanti ke depannya di masa depan lu ada beli saham apapun deh gitu. Lalu mungkin lu sebut lagi nih cacing-cacing naga-naga gitu kan. Mungkin orang-orang jadi boleh, oke, berarti setiap kali dia ngomong kayak gini, ada yang dia lihat nih dari perusahaan ini. Nah, tinggal mungkin coba cari tahu apa sih yang dia lihat dari perusahaan ini, dari ownernya. Nah, mungkin akan ketemu ya bro ya. Nah, itu caranya ya. Cacing-cacing naga-naga di anak-anak kripto, mungkin dia merasa tuh 50-50. Dorong. Kalau gua cacing-cacing naga itu artinya all in di sesuatu yang the best, bro. Jadi beda artinya. Mungkin lebih ke arah gua akan beli cacing karena gua tahu dia akan jadi naga. Gitu ya. Keren. Gitu. Oke, nah tadi lu ada sebut mungkin kiri kanan lu ya influencer saham lain-lain ya. Dan kita tahu mungkin setiap orang alirannya berbeda-beda, cara untungnya beda-beda gitu kan. Nah, menurut lu nih di saham mana yang bisa paling menguntungkan atau mana yang paling sustain untung? Mungkin semua bisa untung ya. Tapi mana yang bisa paling sustain itu? Scalping, trading atau investing? Kalau cara gua investing ya? Investing lah, tentunya investing lah. Lu scalping itu kalau lagi saham lagi rame bisa cuan. Kayak contohnya misalnya yang scalper di luar sana tuh yang bilangnya cuan-cuan. Kasih lihat buka portfolio dia setahun. Gue berani buka di podcast nih, gue berani buka portfolio gue setahun. Ya, bahkan sampai 5 tahun sebelumnya gue buka dari 2020, 21, 22, 23, 24 gue buka. Dia suruh dia buka dari itu. Mungkin awal-awal pas COVID 2020, 2021, 2022 mungkin dia untung. Bullish semua. Bullish karena market lagi bullish. Betul. Kan si Warren Buffett bilang, saat market lagi bullish, semua orang merasa dirinya jago. Betul. Begitu market lagi bearish, di situ baru kelihatan siapa yang berenangnya telanjang. Betul. Ya kan? Itu si quote dari Warren Buffett kan. Betul. Nah sama, begitu market lagi jelek nih. Market lagi jelek, kita untung berapa? Tahun lalu kita untung 400%. Market jelek, semua orang portfolio tahun lalu rugi. Bahkan aset management tahun lalu rugi. Kita untung 400% bro. Betul. 415% lebih tepatnya. Ya kan? 15, tahun ini kita udah untung, gue untung udah hampir 300% tahun ini bro. Gua kayaknya hampir lebih ya kan? Lu lebih. Betul, nah gue tahun ini udah 300% bro. Ngalahin semua ya mau apa orang-orang aset management siapapun, mau scalper. Gue pernah ketemu scalper tuh, dia bilang ya di total tektok ya untung dari komisi dari inilah sekuritas. Oh, itu aja ada ketolong komisi. Iya, ketolong dari komisi ya. Tapi kalau dicek keuntungan dia paling cuma 15%, 18%. Itu mah nggak jauh dari BCA. Ya iya, bro. Lu ngapain? Udah sibuk. Maximum effort ya. Dapatnya minimum gain. Betul. Mendingan lu effort, maximum gain. Betul. Nah itu benar dan gua ngerasain. Sustain lah, bro. Nggak sustain lah. Itu kayak gitu lu gambling, lu mending ke kasino aja langsung gede kecil. Cacing naga-naga langsung 50-50. Ya kan? Gitu. Tapi kalau ngomong sustain gue setuju sih. Karena kan ya namanya kita orang ya bro ya. Pasti lu juga pernah coba scalping dan trading ya. Dan pernah. Gue juga bisa. Kalau lagi market lagi rame, gue scalping untung nggak untung. Tapi nggak sustain. Betul. Itu cuma bisa di skenario tertentu lah. Kalau misalnya market lagi bullish, lagi rame, ya lu market lagi bullish, lu pencet apa aja juga untung bro. Betul. Tapi kalau market lagi biasa-biasa aja, itu bener-bener skill analisa lu itu yang bener-bener yang menentukan lu bisa menang atau kalah. Betul. Nah itu gue setuju. Karena apa tau mungkin ada satu aspek lagi yang orang-orang lupa. Misalnya pas lu scalping especially ya bro ya, itu lu harus standby depan layar mungkin seharian, baik di HP, baik di laptop, baik di komputer gitu ya. Apalagi kalau lu full time scalper, ya udah lu setiap hari kayak gitu. Capek bro. Lu daripada begitu lu mending pergi kerja. Ya kan? Lu mending pergi kerja, lu pergi bisnis gitu loh. Gak kayak lu gitu, enak gitu mau pergi jalan pergi jalan. Iya betul. Ya cuman memang kalau misalnya saham lagi rame mau silahkan. Cuman ini gak bisa every day. Gak bisa setiap hari bro. Dan mungkin ya lu gak bisa expect hasil yang sama bertahun-tahun berturut-turut sustain gitu ya. Saat duitnya kecil mungkin ya bisa. Tapi kalau duit lu udah ratusan miliar, lu gimana bro scalping ratusan miliar? Ini poin yang sebenarnya lumayan penting dia.
Gue juga pernah ngerasain dari capital kecil, lu masuk saham apa aja bisa. Yes. Makin longgar gede, lama-lama lu kayak, ini gue gak bisa masuk, ini terlalu kecil gitu. Betul. Lu masuk, harganya gerak, resiko di kita gitu ya. Ya kalau lu misalnya trader ngomong, iya masuknya, ya gue scalper masuknya 100, ya lu masuknya 100 juta. Sekarang gue suruh lu masuk 100 miliar, gimana caranya? Gitu bro. Masa lu seumur hidup mainnya 100 juta? Kalau gue main 100 juta nih, gue mau jadi 1M jadi 10 jadi 100 jadi 1T gue mau main. 1T nanti one day gue main 10T bro. Mantap. Masa lu gulung terus gitu ya? Masa lu betul, main di situ-situ terus ya? Lu harus scale up the game lah. Ini salah satu juga bro ya. Kalau lu trading biasanya betul lu nggak scale up. Kenapa? Misalnya dana modal lu berapa? Misalnya 1M gitu. Oke, lu trading, lu cuan berapa? Cuannya akan lu ambil. Iya. Jadi next trade lu 1M lagi. Iya. Ya. Itu yang mungkin ngebedain. Sedangkan kalau kayak kita bro ya. Gue gulung terus aja, makin lama makin gede ya. Iya, gulung terus. Sekarang gain sehari hidup berapa tahun? Bertahun-tahun lah bro. Oke. Nah itu keren bro. Nah sekarang kita lanjut. Oke, tadi udah jelas nih investing ya. Berarti investing ini menurut lu inilah kunci lah. Ini udah yang terbaik. Yes, karena lu lihat lah. Ya. Karena lu lihat lah apa semua orang investor terkait di dunia itu semuanya investor kan. Betul. Warren Buffett lah. Ya di Indonesia Pak Lo Keng Hong ya. Betul. Terus misalnya ada menteri kita Pak Sandiaga Uno. Betul. Ya ada semua lah, rata-rata semua investor lah. Semuanya menilai perusahaan yang bagus. Mereka melihat value-nya. Dia merasa value di masa depannya bisa naik ya. Dia beli seperti itu. Bukan mainnya yang trading begitu. Ada trader yang jago kalau nggak salah. Siapa ya? Dia pernah menang trading. Untungnya besar. Jesse Livermore kalau nggak salah ya. Belum tahu gue. Kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ya. Dia jago banget ya. Tradingnya jago banget. Tapi dia stay seperti itu terus trading. Oh segitu-segitu aja. Akhirnya dia lose it all. Dia lose itu akhirnya dia bunuh diri bro. Aduh. Endingnya. Ya, ini kalau nggak salah sih nama Jesse Livermore ya, cuman ya nanti di double check lagi ya. Oke. Bisa aja salah. Kalau salah mungkin di cut aja. Oke. Jadi karena trader ya lu resikonya segitu terus gitu ya bro. Sedangkan mungkin kalau lu invest, capital lu makin lama makin gede, resiko lu makin lama makin kecil gitu ya. Itu ya yang mungkin orang makanya lupa. Lu permainan harus berubah. Saat gua uangnya kecil juga gua trading tuh pakai trading limit lah, pakai margin. Udah agak gede ya mulai stop, mulai cari yang multi bagger gitu bro. Itu gue juga ngerasain ya awal-awal rasanya kayak aduh kalau gue nggak trading limit nggak bisa nih cuan gede gitu ya karena dananya kurang gede. Yes. Sekarang ya nggak bahkan sahamnya nggak lagi terbang pun udah cukup. Sekarang gitu. Contoh misalnya begini, lu uang kecil lu bisa trading. Contoh misalnya uang lu 100 juta, lu pakai trading limit 5 kali deh, 500 juta. Ya 500 juta masih bisa masuk, bisa. Betul. Sekarang duit lu misalnya 100, 200, 500 miliar deh. Lu pakai trading limit mau berapa? 5T. Para dikasih. 3T. Lu mau masuk saham apa 3T? Kebeli ya, nggak ada gitu. Bener, jadi levelnya udah naik lah, berubah lah. Jadi pokoknya intinya harus level up lah ya. Level up the game lah gitu loh. Nah, sekarang lanjut nih. Ini sebenarnya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin memang tim Stockwise ada sama ini juga bro apa? Lu awal-awal kerja sebagai kuli. Masa lu seumur hidup jadi kuli? Ya. Naik level dong jadi mandor, ya kan? Naik level lagi jadi kontraktornya, gitu. Jangan lu jadi kuli seumur hidup jadi kuli mulu. Mungkin ini orang yang selama ini kayak gitu mungkin dia belum break out dari telurnya, belum mikir oke gue harus naik level. Kalau kata orang tua gue, dia pakai kacamata kuda bro. Matanya terlalu sempit. Lu harus matanya luas, buka gitu loh. Gimana cara paksa buka nih orang-orang yang kayak ya harus belajar. Mereka harus belajar ya. Harus mau belajar ilmu baru, cara baru gitu loh. Kalau gue belajar terus gitu. Gue setuju. Ini maksudnya kita kadang ketemu hal-hal yang kita nggak ngerti, kita mau pelajarin, kita mau cari tahu gitu ya bro. Betul. Lalu pasti ujung-ujungnya namanya lu kalau mau cari tahu, lu mau belajar, it's gonna be good for you gitu. Iya. Nah, mungkin jelek ya. Iya. Betul. Itu bagus sih. Nah ini ada lanjut pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya dari tim Stockwise sempat share di story nih. Koroglo sama Ko Andri mau bikin podcast nih, ada mau pertanyaan-pertanyaan apa gitu ya. Jadi kita ada ambil beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lumayan menarik nih. Pertama, tadi udah setuju investing itu yang paling sustain, paling gain ya. Tapi ada pertanyaan nih, apakah makroekonomi itu mempengaruhi pilihan saham? Gitu. Jadi misalnya di luar lagi ada apa mempengaruhi nih lu mau beli A atau enggak gitu. Sebenarnya makro itu lebih berpengaruh ke saham-saham yang gede ya, blue chip kayak big banks gitu ya. Tapi kalau saham-saham yang kecil nggak terlalu pengaruh. Tapi ya karena emang IHSG kita itu kan sangat dipengaruhi sama asing ya.
Jadi kalau misalnya makro lagi jelek, biasa asing itu keluar. Tentunya dengan asing keluar ya sahamnya pasti ada penurunan. Tapi kita nggak perlu takut sama asing keluar. Justru pas asing keluar, saham itu turun, disitulah kita masuk. Karena asing itu pasti akan balik masuk kembali lagi. Betul. Kayak contohnya misalnya pas di setiap kali bulan Mei kan saham turun ya. Bulan Mei saham turun. Gue udah bilang pas turun itu lu beli. Karena pasti nanti si asing masuk lagi. Kan bulan Mei si asing itu keluar kan. Betul. Karena dia harus lapor pajak segala macam kan. Sell in May. Iya, sell in May. Jadi tax dia tuh di capital gain dan macam-macam gede lah. Jadi mereka keluar dulu, nanti dia masuk lagi. Nah itu justru masuk. Karena begitu lu masuk, untung. Nah buktinya saat itu yang masuk di bulan Mei kan semua udah cuan. Seperti itu. Ya jadi makro ya berpengaruh ya, tapi nggak signifikan. Ya. Tergantung emitennya apa. Karena setiap case itu beda-beda kan. Oke. Mungkin kalau perusahaan yang udah gede, udah mature, pasti fund luar juga masuk. Nah, fund luar ya makro ngefek. Betul. Tapi kalau saham-saham kecil, perusahaan kecil, fund luar belum lirik, nggak ada duit luar, ya makro mau gimana nggak ngefek gitu ya. Betul. Oke, itu poin yang bagus sekali sih. Nah, lanjut sekalian, since lu udah ngomongin nih tadi soal big banks gitu. Gimana view lu tentang big banks yang kemarin ini sempat terjun? Bahkan masih ada yang belum rebound ya, seperti mungkin BBRI gitu ya. Dia belum rebound nih ke all time high. Nah, menurut lu gimana? Kalau BRI kan problemnya dari NPL ya, net profit loan-nya kan non-performing loan-nya kan jelek kan ya. Ya menurut gua tergantung nih. Kalau gua ada alternatif lain, ya udah jangan masuk sana. Masuk yang lain dong, ya kan? Gak usah maksa, maunya dia usah gitu ya. maksa gitu loh. Misalnya BRI lagi jelek ya jangan masuk BRI lah, masuk yang lain lah. Kan contohnya misalnya lu nggak doyan makanan A, kan lu bisa makan yang B, makan yang C, masih ada makanan lain lah. Gak cuman itu opsi lu gitu ya. Gak cuman itu, tapi kalau lu mau masuk, ya udah masuk dengan money management aja. Dia bisa turun seberapa dalam sih? Ya lu money management, misalnya lu masuk 20%. Setiap kali turun lebih dari 11%, ya lu averaging down. Lu averaging down terus, one day lu pasti menang. It's just a matter of time. Time ini nih yang orang itu yang orang nggak bisa sabar. Betul. Nah, time ini lu bisa sabar kalau duit ini dingin. Setuju. Makanya lu nggak bisa kayak lu duit 10 juta langsung all in. Lu nanti mau makan apa? Betul. Lu jadi kepikiran terus akhirnya lu cut loss, lu rugi. Seandainya kalau lu sambilan kerja, lu sembari kerja, lu toh dapat gaji kok. Gua masuk misalnya lu masuk 10 juta, tapi lu masih kerja. Ya udahlah, diemin aja. Tentunya lu untung. Betul. Ya kan? Overtime lah ya. Apalagi kalau mungkin kalau lu memang investnya ke big banks, in the first place kalau lu sampai beli big banks itu time horizon lu harus sangat jauh gitu. Lu jangan cuma mau 1 bulan mau kaya gitu. You cannot time the market lah. Betul. Setuju. Karena kita bukan dukun. Kita cuman investor, tugas kita tuh menganalisa. Betul. Kita tahu perusahaan ini bagus, one day bisa naik. Betul. Naiknya kapan kita nggak tahu. Betul. Nah, ini poin bagus nih sebenarnya. Jadi orang suka lihat lu ya, Bro ya. Mungkin kayak, waduh si Adi setiap kali beli saham apa 2000%, 3000%. Orang cuma lihatnya itu, tapi orang nggak lihat belinya 2 tahun, belinya 3 tahun gitu ya. Lu sabar gak nunggu segitu lama? Maunya 2000% beli sebulan gitu kan? Iya, dia cuma lihat Andri Hakim yang naik Ferrari. Dia gak lihat Andri Hakim yang naik Pajero. Betul ya. Jadi itu bagus ya. Jadi sabar lah ya, do not time the market. Dan sabar itu sesuatu yang mungkin tekun lah. Lu mesti ngalamin sendiri sih ya. Tekun dan fokus. Gak bisa dengan lu dengar kita ngomong suruh sabar, lu langsung sabar. Gak bisa. Itu mesti dilewatin, itu dari dalam diri lu. Betul, mesti dilewatin dulu. Karena saham itu lu tentang ya kayak yang dibilang psychology of money lah. Itu tentang gimana cara lu mengontrol behavior lu gitu loh. Betul. Karena action lu itu di jari lu nih. Benar. Ya kan? Jual beli itu di tangan lu, di kendali lu gitu loh. Sebenarnya itu lu ada sebut buku itu sangat bagus sih. Menurut gue selalu rekomend itu buku. Lu sebelum lu mau invest atau apapun lah soal keuangan lu, mending lu baca buku itu dulu. Iya. Karena lu kalau nggak tahu lu akan apa ya? Kayak haus akan uang gitu loh. Lu bisa aja jadi orang paling pintar, tapi kalau behavior lu kacau. Betul. Kacau bro. Betul. Itu buku bagus ya. Menurut gue semua orang wajib baca. Jadi buku itu kan tentang gimana cara lu bisa spending wisely lah. Betul. Bijak lu jangan ya kita bisa menghargai uang lah. Problem kebanyakan orang ya bro ya. Gaji 20 juta spending 20 juta. Gaji 100 juta spending 100 juta. Gaji 2 juta spending 2 juta ya. Dulu bro ya, gue pernah kerja ya gaji 5 juta. Ya kerja gaji, gue pikir seandainya kalau 10 juta enak nih. Udah 10 juta ternyata anjir gak cukup. Seandainya 15 deh enak. Gue naik gaji jadi 20 bro. 20 kok kurang ya. Baru cicil mobil sedikit udah habis.
20 naik bro, 25. Kok seandainya kalau naik lagi dikit lagi lebih enak. Udah naik 30 tetap gak cukup bro. Duit itu gak pernah cukup. Bener. Duit itu gak pernah cukup. Spendingnya saya naik terus. Ini yang problem. Ini gue sendiri personally ngerasain sih. Jadi dulu pas masih ya mungkin mindsetnya salah lah ya. Masih kasarnya masih bego lah ya bro ya. Lu duit masuk gede, lu keluarnya gede. Iya, karena gue lagi ada duit banyak nih. Betul. Gue beli ini, gue beli itu, gue cicil ini, gue cicil. Giliran sekarang yang duitnya ya udah berlebih-lebih, malah mau beli apa-apa nggak mau. Karena gitu kita udah bisa kontrol behaviornya. Kayak kemarin gue jalan-jalan ketemu barang apa, gue gini deh, gue lihat jam, oh ini kayak tumben nih, gue lumayan cakep. Gue orangnya nggak suka jam dulu, tapi tumben, wah ini kayak ada jam menarik nih, ya 100 juta, gue beli, aduh sayang ya gitu ya. Tapi soreannya di market lagi ada timing bagus bro, masuk 300 juta nggak mikir gitu ya, benar. Karena udah tahu value-nya gitu. Benar. Ada satu cerita menarik sebenarnya bro. Karena kalau lu beli barang ini ya udah barang ini stay. Ya, sedangkan kalau lu beli saham ini bisa bertumbuh bro. Betul. Bisa berkembang ya kan. Sebenarnya ada cerita menarik bro kemarin ya. Kemarin ke Jepang nih. Kan jalan-jalan sama istri lah ya. Terus ada lihat barang bagus lah, salah satu barang yang dia inginkan sebenarnya. Terus kebetulan ada cash nih. Ya udahlah, namanya jalan-jalan sama istri, gue bilang ya udah nih ada cash. Kalau lu emang suka barang ini, lu silakan beli tas. Lu silakan beli kalau lu mau. Gua emang ini hadiah lah. Lu mau beli silakan lah. Depan mata gua itu duit dia transfer ke RDN, dia beli saham, bro. Ini gua tepuk tangan loh ya gua kemarin. Nah, ini tahun depan lu bakal dapat 2 barangnya. Ya, kayak gitu ya. Jadi udah ngerti apa ya? Setelah lu di tahap ini lu malah udah ngerti duit gue gak mau asal beli. Iya. Justru gue malah kalau bisa gue masukin semua, gue invest semua ya. Bener. Makanya ini orang suka ngomong kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin ya. Bener. Orang kaya belinya aset, orang kaya belinya investasi. Orang miskin belinya barang, belinya hal gak guna gitu ya bro. Sama gue sekarang kalau mau beli apa aja gue semua bisa beli bro. Tapi sekarang gue pikir lagi, gue perlu nggak? Betul. Ya kalau nggak perlu ya udah nggak usah lah gitu. Betul. Ya tentunya tapi bukan berarti lu nggak boleh beli sama sekali ya. Harus di enjoy lah. Enjoy juga. Kayak misalnya gue pengen banget punya Ferrari, itu emang it's my dream mas, ya kan. Jadi udah gue beli aja satu itu udah sisanya udah nggak. Sisanya gue kontrol gitu loh. Jangan ada 100M ya lu spending 100M. Iya gitu bukan begitu. Itu kan karena capital gue udah besar banget ya, gue nikmatin lah. Gue udah invest 5 tahun nggak beli apa-apa gitu ya udah gue beli Porsche, beli Ferrari udah gitu. Tapi itu juga kecil dari gue punya, sebagian kecil dari dana yang gue punya kan. Betul. Lagian maksudnya oke lah lu duit gain terus, tapi kalau hidupnya nggak di-enjoy juga gimana boleh gitu jadi kan, ya, enjoy betul. itu boleh, cuman jangan maksudnya yang penting kebanyakan enjoy-nya gitu loh. Betul. Ya kan? Tuh, jadi enjoy boleh lah, tapi jangan berlebihan aja seperti itu. Oke. Nah tadi kita udah bahas banyak lah ya. Barusan kita bahas soal investment, soal makro juga ya. Tapi ini sebenarnya ada pertanyaan menarik juga dari member ya, karena tahun ini itu orang suka ngomong tahun ini tahunnya backdoor listing ya bro ya. Di saham ya, di saham Indonesia terutamanya. Nah ini ada pertanyaan, apa sih keuntungannya backdoor listing dibandingkan IPO gitu? Kenapa ada perusahaan yang malah backdoor, kenapa malah ada yang IPO gitu? Bedanya apa? Biasa backdoor listing itu lebih menarik itu kalau perusahaan-perusahaan yang struktur perusahaannya misalnya complicated banget, ruwet banget. Prosedur dia kalau IPO itu bisa panjang banget, butuh waktu lama banget gitu loh. Ya terlalu besar banget, jadi mendingan dia backdoor gitu. Backdoor itu cepat. Atau misalnya pembukuannya berantakan banget, dengan lu backdoor kan lu langsung punya cangkang yang kosong, lu langsung udah masukin aja gitu loh. Sedangkan kalau lu IPO dari nol tuh nanti ditanyalah inilah itulah ya. Kan kemarin tuh juga ada yang ketahuan ini kan ya, Sogok yang IPO. Iya masalah IPO ada sogokan itu kan. Sekarang kan juga IPO jadi lebih makin ketat. Betul. Gitu loh. Ya jadi lebih sulit ya. Lebih sulit daripada dia IPO sekarang sulit ya mendingan dia backdoor listing. Jadi makanya belakangan banyakan backdoor listing karena lebih mudah dan lebih cepat. Oke. Itu. Dia hitung-hitung biayanya ya lebih mahal dikit tapi ya masih oke lah gitu. Oh, kalau mungkin kalau contoh yang biasa gue pakai ya bro ya. Jadi misalnya, tapi benar tadi lo bilang, ini biasa perusahaan yang sudah ruwet, sudah besar, sudah gede, anak perusahaannya banyak gitu. Betul. Daripada mungkin puluhan anak perusahaan ini lu audit barengan, mendingan gue beli cangkang, ya udah gue audit satu, masukin satu. Betul, audit satu, masukin satu, lebih cepat, lebih gampang gitu bro. Betul. Karena audit puluhan perusahaan, waduh. Betul. Uangnya habis banyak, waktunya habis banyak, bisa-bisa gue IPO nggak tahu berapa tahun lagi. Kelamaan lah. Betul. Jadi mendingan step bertahap aja gitu kan. Tapi apakah semua backdoor listing bagus? Enggak semua. Lihatnya dari mana? Nah, lihat industrinya gede nggak? Balik kayak yang tadi gue bilang, gue nggak mau bisnis kecil bro. Gue cuma mau bisnis yang gede. Backdoor listing ini harus gede. Skala besar ya. Skalanya besar. Triliun lah. Kalau bisnis kecil,
gue mendingan bikin bisnis sendiri bro. Gue juga ada pengalaman bikin bisnis. Gue mendingan bikin bisnis sendiri gitu loh. Daripada gue harus invest di perusahaan lu, kalau cuman kecil-kecil mending gue bikin sendiri. Kayak contohnya ada perusahaan restoran tuh IPO ya, perusahaan minuman IPO. Lu gak usah IPO, gue bisa bikin restoran sama persis, minuman sama persis gue bikin aja. Kenapa gue harus beli perusahaan lu? Gue cuman invest kalau gue merasa gue nggak bisa bikin perusahaan ini. Yes, gua susah. Bisa bikin bisnis ini. Yes. Gue bikin sendiri susah. Sebenarnya gue gabung lu aja. Ya seperti itu. Jangan-jangan kalau semua orang mindsetnya kayak gini, itu saham-saham publik restoran dan minuman sepi bro. Sepi. Ya memang nggak sepantasnya dia publik ya. Oke. Nah next pertanyaannya nih, gimana dari segitu banyak emiten, sebenarnya cara paling simpel buat ngebedain nih saham ini gorengan atau ini saham beneran bagus, dalamnya bagus, itu bedanya paling gampang dari mana? Gorengan itu sebenarnya artinya tidak ada fundamental sih. Apapun yang nggak ada fundamentalnya itu disebut gorengan gitu loh. Nah kalau misalnya ada orang awal-awal ya orang bilang Pani itu gorengan. Gorengan dari mana? Lu nggak lihat tuh asetnya segede gitu. Lu nggak lihat itu Agung Sedayo sama Salim gitu. Iya. Gorengan itu kalau nggak ada fundamental tuh gorengan bro. Kalau lu ownernya ini public figure. Nah gue sebenarnya paling suka itu owner yang public figure. Maksudnya bukan public figure dia harus show, tapi dia dikenal sama publik lah. Ada nama. Ada nama. Karena dengan dia ada nama, artinya dia ada nama yang dia harus jaga juga. Dia menjaga nama baik dia. Jadi dia nggak mau sampai perusahaan itu jelek gitu loh. Tapi kalau misalnya owner yang ngumpet, nah itu gue agak takut gitu. Lu sendiri nggak berani muncul, gitu kan. Make sense. Jadi gue prefer ya owner muncul lah. Ya, kan ada juga patah misalnya bilang, lu boleh jadi orang paling pintar di dunia, tapi kalau selama ini lu selalu ngumpet di dalam gua, siapa yang tahu bro? Betul. Lu kalau memang lu pintar ya lu tunjukkan lah, gitu. Betul. Mungkin kalau mungkin tambahan dari gue adalah orang sekarang terlalu gampang sebut apa-apa tuh gorengan ya. Jadi ada dua tipe nih, gorengan yang beneran gorengan atau gorengan karena lu nggak cek. Dia nggak belajarin. Iya, lu langsung aja bilang gorengan gitu, lu nggak cek gitu ya. Dan mungkin ya kalau lihat kenaikan dalam 1 tahun 2 tahun saham-saham yang kita pegang ya mungkin 90% orang yang ngecek pasti bilangnya gorengan gitu. Padahal kalau gorengan kita nggak akan mau masuk bro. Takut lah, kita juga takut duit hilang, takut miskin gitu kan. Nggak mungkin kita masuk gitu. Betul. Lu pikir gue masuk di atas, di pucuk di atas, gue nggak takut duitnya hilang, gue juga takut, pasti gue udah pelajarin lah, ya kan? Gelisah lah pasti. Pasti udah pelajarin karena gue ada, ini masih ada titik amannya gitu, dia masih bisa lompat lagi lebih tinggi gitu, masih ada fundamentalnya. Oke. Gitu loh. Nah ngomongin fundamental nih, oke, anggap udah bisa bedain saham gorengan sama saham yang beneran bagus nih. Ya, tapi dari sisa saham-saham yang bagus ini ada pertanyaan nih, gimana cara kita tahu nih dari saham-saham bagus ini mana yang ada kepentingan mau masuk indeks dan mana yang nggak ada? Nah ini lihat dari ownernya. Ownernya seberapa kaya. Oke. Ya. Karena ya kita ngomong jujur lah belak-belakan ya. Dunia ini kan digerakin pakai uang bro. Betul. Lu mau saham naik juga kan butuh uang. Betul. Apapun butuh uang bro. Misalnya ada orang bilang ya nggak perlu duit lah, bahagia nggak perlu duit. Apapun pakai duit ya. Betul. Lu mau sehat aja ke rumah sakit pakai duit, apa pakai duit. Jadi sama lah, semua ekonomi ini, dunia ini digerakkan pakai uang lah. Those who have the gold make the rules bro. Setuju. Jadi ya dia mau masuk indeks itu kan perlu duit yang banyak juga buat saham ini naik di harga tertentu, di liquidity tertentu, di market cap tertentu, itu kan butuh uang buat naikinnya. Kalau dia nggak ada uang ya nggak bisa ke indeks. That's not even an option buat dia gitu ya. Iya. Berarti justru sebenarnya jawabannya adalah semakin kaya owner lu, semakin konglo owner lu, malah justru kemungkinan besar dia akan tarik ke indeks. Yes, kemungkinan besar. Peluang dia besar dan bisnis dia harus gede. Kalau misalnya lu bisnisnya restoran, apakah mungkin dia masuk indeks? Ya, nggak mungkin. Ini bukan gue jelekin bisnis restoran ya. Ini cuma contoh skala industri aja menghasilkan uangnya. Skalanya tuh terlalu kecil gitu loh. Jadi sebenarnya kunci-kunci dari semua poin-poin yang lu ceritain hari sebenarnya salah satu faktornya adalah cari saham konglo ya bro ya. Industrinya gede, scalable-nya besar, lalu ya ownernya harus tajir, uangnya banyak. Nah 3 ini kalau di summary sebenarnya udah saham konglo sih udah pasti ya. Saham konglo gitu. Contoh misalnya yang masih duitnya kaum mendang-mending, mana bisa dia masuk indeks. Betul. Ujungnya dia TP ke retail. Iya betul. Pasti dia misalnya nih gue kasih lu 100M.
tergiur dia. Betul. Mendingan gue TP dapat 100 miliar sekarang. Sahamnya ya udah Konglo gitu 100 miliar nggak dilihat, bro. Betul. Nggak dilihat. Betul. Makanya ini lumayan menarik karena ngomongin Pani bro ya. Suka banyak orang yang bilang, aduh tapi gimana kalau ntar gue di TP sama Angguan, di TP sama Salim gitu. Terus kan penjelasannya simpel bro ya. Oke, mereka TP lu deh. Anggaplah mereka entah kenapa mereka TP lu dapat kerugian dia, mereka hilang valuasi berapa berapa triliun. Berapa triliun gitu. Nggak menguntungkan buat mereka. Ini orang nggak melihat dari sisi ini. Ini mungkin balik lagi bisnis mindset. Mereka masih investor yang tahap awal. Belum paham, belum ngerti. Gitu, levelnya belum tinggi. Kalau yang di level tinggi udah ngerti. Oh, tujuannya ini nggak ada benefitnya. Lu jualan ke retail paling cuma bisa dapat berapa? 100M, 200M. Oke, gede-gede 500M deh. Gak ada artinya, bro. Reputasi lu hancur, saham lu hancur, hilang semua. Lu nggak ada. Malah ke depan nggak kebuka jalan lagi. Iya, mendingan lu gedein market cap-nya, lu masuk indeks, ya kan? Sahamnya sebagian lu bisa repo, ya lu bisa dapat uang, lu bisa ekspansi lagi lebih gede, lu begitu lagi terus. Nggak ada limit, bro. Mantap. Gitu. Ini sebenarnya podcast hari ini udah banyak ilmu-ilmu yang tidak diceritakan, tidak diajarkan di luar sana lah ya bro. Yeah. Tinggal ya seberapa niat aja, mau nontonin, mau dengerin gitu ya bro ya. Tapi menurut gua topik yang agak berat nih udah selesai nih sampai sini. Jadi next kita agak lebih ringan sedikit. Ada lagi contoh bro. Oke, boleh. Seandainya per hari ini kan Pani di 14.000 ya. 14.000. Seandainya nih lu bisa balik ke 3 tahun lalu. Lu tapi tahu nih Pani bisa 14.000. Gak ada kolor bro. Nah lu hajar semua kan. Iyalah. Nah cuman jeleknya itu kita gak bisa lihat masa depan. Betul. Bro. Kalau ditanya 3 tahun lalu kita pun gak tahu Pani akan market cap 100 triliun. Betul. Gue gak tahu bro. Betul. Dulu gue merasa 50T sampai 100T aja tuh udah gede banget. Betul. Gue gak tahu tiba-tiba bisa 300T lah. Betul. Tapi nih gak menutup kemungkinan juga 5 tahun lagi kalau market cap dia 1000T bro. Nggak menutup kemungkinan. Nggak bisa juga kan. Betul. Seandainya nih kita yang di masa depan nih bisa balik ke sekarang. Pasti kita gampar diri kayak goblok lu jangan jual gitu kan. Betul. Gitu loh. Jadi makanya kita fokusnya ya emang kayaknya sih kedepannya masih on track, masih bagus ya udah nggak usah buru-buru jual gitu ya. Betul. Ya kalau misalnya lu belum butuh uangnya, kan orang selalu bilang, ini poin bagus. Betul. Untung itu jangan cuma di screenshot, sekarang gue realisasikan nih duit gue yang begitu banyak ratusan miliar gak kepake. Gue pakai buat apa? Bener setuju. Kena inflasi terus. Betul. Ya kalau duit lu misalnya lu emang cari duitnya kecil 10 juta, 5 juta, ya lu realisasikan lu bisa beli makan. Ya, lu buat karena lu emang masih buat makan. Kalau gue kan makan udah cukup. Betul. Sekarang gue realisasikan ratusan miliar buat apa? Ini duit harus kerja lagi nih. Bener. Antara ini jadi bisnis atau dia harus masuk lagi ke saham yang mana. Kalau gue belum ada yang lebih bagus, stay aja di sana. Kalau gue merasa Pani lebih bagus, ya gue masuk stay aja di Pani. Ini logikanya simple. Soalnya gue belum lama ini, actually kemarin lah, literally kemarin nih bro, ngobrol-ngobrol itu mental trader terus dikasih rusak bro. Lu kok nggak amanin sih modal lu? Ntar kalau turun lagi gimana segala macam gitu kan. Cuman ya baik lagi. Oke lah sekarang anggap gue amanin modal gue. Habis itu gue nggak tahu. Terus lagi lu masuk lagi di atas. Iya, yang ada gue beli di atas gitu kan. Atau nggak ini dapat duitnya nggak kepake buat apa-apa. Kalau duitnya nggak kerja salah juga. Jadi akhirnya ya udah gue taruh di mana yang sekarang paling bagus gitu. Ya udah. Nah, menurut gue orang-orang ini dia nggak ada background bisnis, nggak ada background keuangan. Makanya dia bisa ngomong gitu. Kalau gue ada background bisnis nih bro. Misalnya kita bisnis ya, anggap kita berbisnis, kita untung 10M deh. 10M-nya itu kita taruh di mana? Apakah kita pegang cash? Enggak kan. Taruh lagi di bisnisnya kan. Betul. Ekspansi lagi. Jadi lu nggak pernah bisa pegang cash. Pasti di ekspansi. Nah, sama juga kita di saham nih. Tadinya duit kita 10M, tiba udah jadi 100M. Terus kita tarik. Mau buat apa? Bingung. Ya lu harus duit ini kerja terus di bisnis, duit lu harus bekerja terus jadi bisnis, di saham duit lu harus bekerja terus di saham. Setuju. Itu yang benar, bro. Kalau lu tarik ini duit sebagai cash nganggur di rekening lu, artinya lu nggak perform. Betul, setuju. Ini sebenarnya ada salah satu benefit lagi, bro, yang mungkin orang nggak sadar. Gua kan udah mengaplikasikan itu ya. Rekening gue pokoknya duit gak boleh banyak-banyak. Iya betul. Karena kalau duit banyak, satu dia gak kerja, dua ntar jadi gatal pengen shopping. Betul. Setiap kali ada duit nganggur, gue transfer langsung ke RDN bro. Betul. Ada duit gede mau masuk, gak usah transfer ke rekening gue, langsung ke RDN. Betul. Jadi udah, gue gak ada duit. Betul. Jadi gue gak aneh-aneh gitu. Nah ini semua duitnya kerja. Ini sama juga nih. Kemarin ada gue di chat sama satu orang bro ya, nanyain terus soal Adaro bro. Oke. Nanyain terus Adaro, kok gimana nih kalau misalnya tiba-tiba kita disuruh tebus dulu Adaronya. Oke. Perlu tambah modal.
Ini Padahal for konteks ini Adaro karena lagi ada spin off ya. Ada spin off. Padahal gue awalnya udah bilang, ini gue udah prediksi Adaro ini bakal bagi dividen dulu, uang dividennya kita bisa beli spin off-nya. Si Aadi. Ya. Itu ya. Gue udah bilang nih rutannya begini, lu dapat dividen dulu, baru lu beli. Tapi dia mati-matian, nggak mungkin deh. Kayaknya langsung beli dulu. Kayaknya dia IPO dulu, kita harus tebus dulu. Baru bagi dividennya belakangan, kita harus tebus. Nggak mungkin. Logikanya gimana tuh nggak gue bisa prediksi. Nah ini bagus nih. Gue tahu jawabannya, tapi ini jawabannya bagus banget. Logikanya, sekarang, oke, yang skala Konglo lebih besar ya. Boy Thohir. Ya. Duitnya kan, ya Konglo lah. Ya duitnya banyak. Dia juga pasti nggak pegang bro, cash sebanyak itu. Misalnya dia punya saham Adaro kan gede banget ya. Berapa persen lah, ya gue gak ingat exactnya berapa gede. Berarti dia harus keluarin duit triliunan. Siapa bro yang punya cash triliunan? Betul. Gitu bro. Jadi dia juga gak pegang, pasti dia bagi dividen dulu, dividennya buat ini. Nah gitu. itu Cuman logikanya skalanya lebih besar aja. Jadi kita tinggal nyontoin, maksudnya dengan kita mikir kayak gitu, udah masuk akal sebenarnya. Gak ada orang di dunia ini yang pegang duit cash itu nganggur. Jadi dia nggak usah pusing, itu, dia akan dapat dividen besar, dividennya baru tinggal dia beliin itu. Betul. Ya. Orang yang pegang duit cash nganggur banyak itu cuma satu bro, koruptor. Karena dapat uang sogokan. Jadi ya udah gue umpetin. Bisa lihatnya dari situ ya bro ya. Umpetin di bunker gitu loh. Kalau pengusaha, investor dia pasti nggak pegang cash. Rekeningnya pasti ya ada duit. Ini cukup ya, untuk sehari-hari. Udah sisanya tuh terus. Pasti bekerja. Benar, setuju. Pebisnis kalau kita tanya, lu ada cash nggak? Ada cash bro. Setuju. Just cukup aja. Nggak mungkin. Wah dia Konglo loh, tapi kayak contohnya misalnya Konglo lah ya, apakah di rekening ada duit 1 T? 5 miliar? Gak ada bro, gak ada, pasti just secukupnya aja. Betul, setuju. Tuh. Cuman orang yang gak ngerti bisnis doang, gak ngerti keuangan, itu yang punya cash banyak di rekening. Karena ya, dia gak bekerja, dia gak ngerti. Iya, betul. Dia gak ngerti soal inflasi, dia gak bisa hitung-hitungan gitu. Betul. Tapi buat orang yang ngerti hitung-hitungan, orang yang ngerti finance, ini lu tiap hari turun terus di nilainya. Gitu. Purchasing power lu turun terus gitu ya. Yes. Power turun terus. Yes. Betul. Fair point. Oke. Topik berat dah udah beres bro. Oke. Bisa lega sedikit ya. Oke. Sekarang topik yang lebih simpel sedikit nih. Ini sedikit doang pertanyaannya. Pertama, ada pertanyaan. Kok untuk yang masih umur 20-an, bahkan baru mau mulai nyari kerja, tapi nggak ada koneksi. Jadi benar-benar anggaplah cari kerjaan dari mana, apply dapat kerja ya udah. Nah, gimana caranya step by step apa yang dia harus mulai untuk bisa sukses? Ya kalau menurut gue emang lu bagusnya mulai dari bawah ya. Mulai dulu kerja. Dari kerja kan lu akhirnya bergaul sama orang-orang kantor lu. Lu lihat peluang, peluang mana yang bagus. Akhirnya di situ kan lu bisa, misalnya lu kerja nih. Dari kerja tiba-tiba, sama lah gue awalnya bisnis ekspor. Gue dapat ekspor impor itu kan juga gue gara-gara gue kerja. Gue jadi lihat, ini ada peluang nih di sini. Dari situ gue kerjain, dari situ kan bisa untung. Sama lah lu pertama kerja dulu ya. Lu bergaul ya. Lu jadi orang yang menyenangkan lah. Jangan jadi orang nyebelin. Kalau orang nyebelin ya coworker lu juga nggak males gitu loh. Nah, lu jadi orang yang menyenangkan. Dari situ lu ngobrol-ngobrol, lu bergaul. Dari bergaul kan lu akhirnya kebuka pintu. Ada opportunity apa nih? Nah dari situ ya lu mulai kecil-kecil. Ya lama-lama kan koneksi lu build up lah. Gitu loh. Berarti sebenarnya sambil kerja tuh lu harus buka mata juga ya. Betul. Cari peluang, kenal orang, tambah skill dan semua. Jangan cuman tapi ada juga bro, datang kerja pulang gitu ya. Tapi gue ada kenal juga temen yang kayak gini. Dia udah kerja bertahun-tahun, koneksinya bagus-bagus, koneksinya orang-orang kaya. Tapi nggak pernah dimanfaatkan. Sampai sekarang kerja terus. Nah, gimana cara biar dia buka mata gitu bro? Dia harus keluar dari zona nyaman dia. Contoh misalnya nih bro, gue kerja sama orang tua gue, enak gak? Enak, nyaman, gak bakal dipecat kok. Tapi ya segitu aja. Segitu aja dapatnya. Ya lu udah dapat porsi. Pasti kan orang tua lu nggak mau kasih lu uang terlalu gede. Gue kasih uang terlalu gede, anak gue rusak. Jadi main gila lu nanti, ya kan? Jadi lu pasti kasih jatahnya pas-pasan gitu loh. Nggak kurang, nggak lebih, pas-pasan. Tapi lu nggak bisa bertumbuh juga. Lu cuma bisa bertumbuh, lu harus keluar dari zona nyaman lu. Keluar dari zona nyaman itu lu jadi dapat ketidakpastian. Dengan gua keluar dari kantor bokap gua kan gue ketidakpastian. Gua nggak tahu nih. Besok akhir bulan makan apa? Kalau gue kerja keras, gue dapat. Gue nggak kerja, gue nggak dapat apa-apa. Benar. Nah itu keluar dari comfort zone, gitu loh. Buat sukses ya, lu harus keluar dari comfort zone. Berarti comfort zone ini kuncinya lah ya. Mungkin sangat applicable karena gue tahu
zaman sekarang ya yang umur-umur masih muda nih suka dikit-dikit mental health. Nah, ya. Jadi itu jujur kalau gue tim yang anti mental health ya. Karena mungkin kalau generasi kita dikemplang banget kali bro ya, keras ya. Kalau lu ngomong mental health gitu sama bapak gue mungkin digampar ya bro. Mungkin karena gak peduli dia mental health bro. Benar. Ya jadi kalau zaman gue sih nggak ada mental health. Harus mental baja. Iya mental baja bro. Mental baja, cari skill, cari kenalan, cari koneksi. Ya, lu mau jadi nggak mau jadi udah biarin. Pilihannya di tangan mati lu ya, mati aja lu gitu. Sadis banget. Iya nggak ada mental health bro. Sadis. Kalau zaman sekarang ya dikit-dikit cengeng mental health. Kalau zaman bau telan tuh mental health, nggak ada mental health. Oke, lanjut soal anak-anak muda nih sekarang. Sekarang banyak yang orang bilang nyari kerja itu berdasarkan passion. Nah, mana menurut lu? Uang dulu atau passion dulu? Menurut gua ya, kalau gua ya uang bro. Kenapa? Karena kalau lu mau seneng-seneng ya kan kita kan hidup butuh uang lah. Tuh, awal-awal tentunya pilih uang dulu lah. Kalau misalnya lu uangnya udah banyak ya, lu gak usah pilih uang. Kayak contohnya misalnya lu tahu nih lu udah bakal diwariskan uang yang banyak banget. Ya lu pilih passion juga sebenarnya gak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya lu bener-bener start dari nol gitu ya. Kayak gue juga kan start dari nol, gak dimodalin orang tua gitu ya. Ya gue carinya uang bro. Misalnya awal-awal gue bisnis alat berat. Apakah gue suka alat berat? Kagak suka bro. Mana pernah gue dari kecil cita-cita jadi bisnis alat berat. Yes. Cita-cita tuh dulu jadi astronot, jadi pilot ya kan, jadi dokter, jadi pembalap gitu. Itu cita-cita. Jadi pemain bola itu cita-cita. Nah itu yang hobi tuh itu. Tapi lu bisa makan nggak di hobi ini? Ya tentunya di Indonesia, kita realistis di Indonesia lah. Kalau gue lahirnya mungkin di Amerika ya mungkin gue bisa follow gue punya passion lah. Gue lahir di Indonesia mau jadi pembalap, mana bisa lu? Mau jadi pemain bola, ya gaji berapa sih? Ya kan? Kecuali lu benar-benar one of a million, a million lah lu ya. Nggak mungkin, peluangnya tuh 0.00001 gitu, nggak bisa lah. Kecuali lu lahirnya di Argentina, di Brazil, di Portugal, ya oke lah. Lu lahir di negara yang masuk World Cup aja kagak pernah. Jadi be realistic lah. Gitu loh. Jadi menurut gue follow uang dulu. Follow the money and do it with passion. Kalau gue selalu ngomongnya gitu. Nah kalau gue ya, gue pernah ngelewati masa di mana gue jalanin passion bro. Dan akhirnya burns out. Kenapa? Karena gue pikir ini hal yang gue suka, tapi duitnya nggak bisa sustain gue sampai jadi kaya gitu lah ya. Betul. Jadi akhirnya dari yang gue suka sampai jadi nggak suka lama-lama. Kenapa? Karena gue kerjanya buat duitnya bukan buat passionnya. Betul. Sedangkan sekarang ya karena udah tau lah ya keuangan harus kayak gimana. Oke, gue invest ini udah dapat uangnya nih kan. Betul. Gue jadi passionate di invest. Yes. Sekarang jadi ya to be honest apapun yang gue suka dulu ya gue sekarang mau bisa. Betul. Udah ada capitalnya gitu. Ini kalau dalam bahasa Jepang namanya ikigai. Bener. Ikigai. Jadi betul, bro. Manusia itu harus ada ikigai. Ikigai itu lu kerjain ini happy tapi in the long run lu dapat uangnya juga. Betul. Jadi lu nggak burns out. Ini bisa hidupin kehidupan lu juga. Betul. Dan setahu gue satu poin lagi itu ada purpose jadinya di hidup. Ada purpose dan lu happy doing it. Dan betul. lu nggak merugikan orang lain. Betul. Gitu loh. Jadi kalau lu nggak ada ikigai lu akhirnya burns out lah. Betul, bingung. Burns out. Sama lah kayak misalnya gue dulu juga ada ngerjain yang cita-cita gue. Cita-cita gue dulu pengen bikin smartphone, bro. Oke. Dulu di gue umur 20 itu kan iPhone baru pertama kali keluar kan. Gue pergi ke Cina, gue cari handphone Cina, bro. Buat gue impor, gue pengen bikin brand sendiri. Okay. Tapi realistisnya bisa nggak? Nggak bisa, bro. Terus passion lagi apa? Passion gue itu punya cafe. Oke. Ya kan kayak lu misalnya pas gue di Amerika gitu ya, cafe-cafe tuh coffee shop tuh kayak keren. Hobi gue tuh, cita-cita gue punya coffee shop. Setelah gue bikin coffee shop, gak ada uangnya bro. Akhirnya kan lu capek dong. Capek tiap bulan tuh gue nombok terus. Kalau lu dapat duit dari bapak lu unlimited ya mungkin ya udah. Gak apa-apa. Tapi kan duit gue sendiri. Gue bayarin terus, nombokin terus. Akhirnya kan lu burn out bro. Jadi passion itu harus diimbangin sama lu dapat income. Kalau nggak ini lu bakal burn out, lu bakal capek sendiri, lu bakal enough with this bullshit gitu. Passionnya malah hilang akhirnya ya. Iya, hilang. Setuju. Betul. Oke, lanjut. Menurut lu, kalau orang mau sukses itu bener nggak harus kerja keras atau hoki dan momentum mempengaruhi? Kerja keras menurut gue tetap penting lah. Gue bisa di posisi ini juga
bisa dapat saham-saham yang bagus itu juga karena gue kerja keras, gue setiap hari tahu, analisa terus, gue pelajarin terus. Bahkan harusnya gue bisa santai-santai, gue tetap pelajarin terus setiap hari, nyari terus, baca berita, ketemu gitu. orang. Ya ketemu orang, networking ya kan. Ya buktinya kita sebelumnya baru ke kantor Adaro kan. Betul. Kita networking, kita ketemu, kita ngobrol gitu loh. Jadi ya kerja keras tetap matters lah. Tapi kalau dibarengin dengan momentum yang tepat, itu kenceng bro harinya. Jadi orang bilang tuh sukses itu, dia bilang tuh seperti ini. Kalau menurut gue enggak bro. Betul, setuju. Sukses itu bisa lu nggak ada apa-apa nih, lu flat, tiba dar. So gitu bro. Betul. Sama kayak di saham, lu bisa setahun tuh sahamnya nggak naik, tiba menuju Agustus dar gitu loh. Betul. Ya kan? Lu nggak tahu. Kita nggak bisa prediksi kapan. Nggak bisa. Kita cuma tahu ya udah gue masuk aja. Betul. Lu bisa aja sekarang ini lu cuma punya uang 100 juta, 200 juta. Terus tiba-tiba sahamnya naik, dar. 400%. Tiba 1M. Bener. Tiba 2M. Tiba 4M. Ini yang kita lewatin ya. Ini yang gue jalanin. Ini yang termasuk member-member Stockwise, murid-murid Stockwise yang udah belajar juga gila ya. Mereka sampai emes, sampai thank you banget gitu loh. Terlalu banyak lah yang thank you. Cuma 300 juta jadi 5 miliar, jadi 10 miliar, jadi 50, jadi 100 miliar aja banyak. Betul. Gitu loh. It sounds crazy tapi beneran ada. Iya, jadi sukses itu bukan begini bro. Bisa begini bro. Benar. Gitu. Jadi, dulu oke lah kita cerita flashback lah, tahun lalu kita ngajarin kelas Stockwise. Muridnya berapa sih? 20 bro. Iya gue ingat 20-an ya. Bahkan kalau flashback lagi 2020, gue ajarin gratis ya. Yang masuk nggak tahu bro berapa. Nggak nyampe 50 aja, nggak nyampe bro. Udah ngomong berbusa bikin materi berminggu-minggu. Itu Zoom gratis. Iya, Zoom gratis, gue bikin materi berminggu-minggu ya. Keluar masuk. Iya benar. Ya gitu. Jadi awal-awal ya lu bisa nothing, tiba lu bisa jadi something lah. Yang penting ya lu kerja keras aja, terus ya tentunya tekun fokus. Jadi kerja kerasnya mungkin di bidang yang tepat, di sesuatu yang tepat lah ya, lu fokusin lah ya. Yes. Ya kalau lu kerja keras tapi di bidang yang salah juga lu gak kemana-mana. Betul. Ya kan. Kayak tadi kita kerja keras tapi di passion yang salah. Betul. Gak jadi kemana-mana bro. Betul. Ya kan? Setuju. Oke. 4. Hoki itu bisa diciptakan atau emang semua orang harus terlahir dengan hoki? Jadi kalau lu lahir gak hoki ya sudah habis. Gitu. Enggak, menurut gua hidup itu bukan takdir. Hidup itu pilihan. Oke. Lu pilihnya tepat, lu naik terus. Lu tepat lagi, naik lagi. Lu tepat lagi, naik lagi. Tapi kalau lu salah ya lu turun. Lu salah, lu turun. Ya hidup pilihan. Makin lu sering tepat terus ya lu makin naik terus. Ya tentunya hoki berpengaruh lah. Lu kena timing yang tepat. Tapi the harder you work ya the luckier you get. Gitu. Betul. Mungkin hoki, balik lagi ke analogi lu awal-awal banget ya bro, yang soal dikasih kartu main poker gitu ya. Nah iya. Hokinya ya itu kartunya. Nah gitu hokinya lu dapat kartu as 2 nih. Kalau gua dapat as 2, gua all in. Tapi ada orang lain dapat as 2, masuk dikit lah. Nah. Atau enggak dia nggak ngerti, dia lihat as 2, ini gorengan. Dia fall. Ya, bro. Dia merasa kayaknya tetangga gua bisa dapat straight. Betul. Jadi gua as 2 drop aja fall. Jadi kadang sebenarnya kalian sebenarnya hoki, cuman lu nggak sadar itu tuh hoki, itu momentum yang harus lu ambil. Jadi sebenarnya menurut gue semua orang di dunia ini itu pasti pernah punya peluang yang sama. Betul. Pernah punya tepat, tapi dia nggak ambil opportunity itu bro. Mungkin contoh yang paling simple sekali, 3 tahun lalu ada saham bernama PAN ini. Ya bro ya, lalu lu kita pelajarin. Bahkan gue ada ngomong di Stockbit, gue ngomong di Instagram bro. Betul. Semua tapi orang bisa ada baca. juga temen gue yang nggak nonton, cuman sampai sekarang jadi penonton doang. Nggak beli sampai sekarang nggak beli. Padahal udah 2000-an persen ya bro. Kalau dia beli saat itu, dia sekarang udah kaya. Sekarang masih gembel. Jadi peluangnya ada, udah dikasih tahu lagi ada peluangnya. Cuman ya ambil atau enggak udah tergantung masing-masing. Gitu ya. Jadi semua orang itu pernah dapat opportunity, pernah dapat luck. Cuman dia nggak bisa memanfaatkan opportunity itu, sama dia nggak bisa memanfaatkan luck itu. Kenapa dia nggak bisa memanfaatkan? Karena dia nggak ada skillnya. Dia udah dapat nih kartu asnya. Dia nggak ngerti ini tuh peluang. Dia nggak tahu ini gue harus pakai apa, buat apa. Gue harus masuk all in apa gue harus masuk sedikit. Betul. Dia prefer masuk sedikit. Ya. Ternyata lewat untung, tapi ya atau ada dapat as, kayaknya musuh gue dapat straight nih atau flush, udah gue fall. Karena nggak ada. Make sense. Cuma gara-gara ditakut-takutin. Misalnya. Jadi kuncinya ya itu di skill lu ya, belajar maksudnya. Lu harus belajar sampai lu bisa spot momentum, spot skill, hoki. Nah, betul. Next time lu tahu lu hajar. Betul. Gitu ya, bro. Oke. Pertanyaan penutup, bro. Ini sebenarnya baru muncul di Discord kita.
Cuman setelah gue baca lumayan lucu ini. Jadi boleh lah untuk pertanyaan penutup ya. Lucu-lucu aja ini iseng ya. Gak ada rekomendasi. Lu datang ke kondangan. Ya. Lalu kebetulan di kondangan itu ada beberapa kursi kosong nih. Oke. Ada Agwan, ada Boy Thohir, ada Charles Menaro. Pilih duduk di mana bro? Sebelahnya siapa bro? Aduh, kalau gue mungkin duduk sama Charles Menaro kali ya. Karena kalau Agwan udah jelas lah ya. Kalau tadi lagi atau lihat Boy Thohir. Boy Thohir udah jelas juga lah ke arahnya mana. Kalau yang ketiga ini gue belum kenal, jadi gue mau kenalan lah. Kenalan ngobrol-ngobrol ya. Gitu ya. Kenalan ngobrol-ngobrol, jadi gue tahu nih dia mau ngapain gitu ya. Apa yang mau dia lakukan lah ya. Kalau yang dua udah tahu lah, udah tahu mau ngapain. Cukup jelas lah. Udah cukup jelas lah. Ya udah kenal gitu. Betul. Jadi kalau misalnya harus duduk, gue duduk yang belum kenal lah. Gak kenal maka tak sayang. Iya. Harus kenalan dulu. Kalau udah kenal kan, jadi bisa sayang gitu bro. Very good answer. Oke, gitu aja hari ini. Thank you bro. Akhirnya sempat ngobrol-ngobrol. Semoga next time kita bisa lebih kita siapin tempat, siapin schedule yang lebih tepat. Jadi tuh kita bisa lebih rutin lah, lebih sering lah podcast kayak gini. Jadi member dapat benefitnya juga lebih banyak. Oke, thank you bro. Thank you guys.